CEO beri makan pemulung kecil yang kelaparan di belakang kantornya. Saat ia melihat gelang anak itu, ia langsung teringat ke anaknya yang hilang. Ternyata anak itu adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Mentari senja mulai merangkak turun, melukis langit Jakarta dengan gradiasi jingga dan ungu yang memesona. Dari balik kaca nako kantornya yang terletak di lantai 30 gedung pencakar langit, Pak Wandi, seorang CEO sukses di usia 45 tahun, memandang kosong ke bawah. Ribuan kendaraan terlihat bagai mainan, bergerak pelan dalam kemacetan ibu kota yang tak pernah benar-benar reda. Pemandangan ini seharusnya membuatnya bangga, karena dia adalah salah satu orang yang ikut membentuk wajah kota ini melalui perusahaan propertinya yang semakin merajai. Namun, di balik setelan bermerek dan jam tangan mewah, ada duka yang tak pernah benar-benar sirna, luk lama yang setiap hari terasa menganga. 5 tahun. Sudah 5 tahun berlalu sejak hari terkelam dalam hidupnya. Hari di mana putra semata wayangnya, Arka, hilang dicuri kerumunan di sebuah pasar tradisional yang ramai. Saat itu usianya baru 3 tahun. Pak Wandi masih bisa dengan jelas mengingat baju kuning bergambar dinosaurus yang dikenakan Arka, dan bagaimana tawanya yang riang tiba-tiba hilang ditelan desak-desukan manusia. Dandi, sudah sore. Apa kamu tidak pulang? Suara Bu Sari, istrinya, terdengar dari speaker telepon. Wandi menghela napas panjang. Sebentar, sayang. Ada beberapa laporan keuangan yang harus kuperiksa lagi. Itu alasannya setiap hari, sahut Bu Sari, suaranya lemah dan pasrah. Kamu menghindar. Seperti aku. Wandi memejamkan mata. Istrinya benar. Gedung ini, pekerjaan ini, adalah tembok yang dia bangun untuk melarikan diri dari kehampaan di rumah mereka yang megah. Sebuah rumah yang terasa terlalu besar dan terlalu sunyi tanpa tawa seorang anak kecil. Bukan begitu, Sari. Kamu hanya tidak tahan melihat kamar Arka yang masih seperti dulu? Aku juga tidak, Dandi. Tapi kita harus hadapi ini bersama. Dia masih hidup, Sari. Aku bisa merasakannya. Bisik Wandi dengan keyakinan yang mulai pudar. Kalimat itu lebih untuk menghibur dirinya sendiri. Kita sudah mencari selama 5 tahun. Polisi, detektif swasta, bahkan dukun semua sudah kita coba. Suara Sari terisak. Aku mulai kehilangan harapan, Dandi. Jangan bilang begitu, sanggah Wandi dengan sedikit ketus. Dia akan kembali. Suatu hari nanti. Dia tidak tahu dari mana keyakinannya datang. Mungkin karena menerima kenyataan pahit bahwa Arka mungkin sudah tiada, atau hidup dalam penderitaan adalah siksaan yang terlalu berat untuk dipikul. Setelah menenangkan istrinya dan berjanji akan pulang lebih awal, janji yang mungkin sekali lagi akan diingkarinya, Wandi meletakkan telepon. Matanya kembali tertuju ke jendela. Pikirannya melayang pada kenangan-kenangan indah. Arka kecil yang tertawa gembira saat diangkat ke pundaknya. Arka yang dengan bangga menunjukkan gelang besi sederhana dengan liontin perahu yang selalu dikenakannya. Hadiah dari Wandi yang diukirnya sendiri dengan inisial AK. Arka Kurniawan. Bapak, lihat, perahuku bisa berlayar. Seru Arka kecil suatu sore, mengayun-ayunkan tangannya yang mungil. Iya, sayang. Nanti kalau Arka sudah besar, bisa jadi pelaut hebat, jawab Wandi sambil mengelus kepala putranya. Pelaut yang jago berenang kayak ikan. Tentu saja, yang paling hebat. Kenangan itu terasa begitu nyata, begitu dekat, namun sekaligus begitu jauh dan tak tergapai. Kini, yang tersisa hanyalah ruang kerja yang mewah, kursi empuk yang terasa dingin, dan bayangan seorang anak yang menghantui setiap sudut kehidupannya. Dia meman sekali lagi ke kota di bawahnya, pada orang-orang yang tampak begitu kecil dan sibuk dengan dunianya masing-masing. Di antara jutaan bayangan itu, adakah bayangan Arkanya? Adakah harapan untuk pertemuan yang mustahil? Senja pun semakin pekat, menelan dirinya dalam kesendirian dan penantian yang tak pasti. Matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan justru terasa menyengat di kulit Gani yang sudah gelap terbakar. Dengan kantong plastik usang yang sudah penuh dengan botol-botol aqua dan kardus bekas, dia berjalan tertatih-tatih di trotoar yang retak. Kakinya yang tidak beralas kasut sudah penuh dengan luka dan kapalan,
menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya setiap hari. Di sekelilingnya, gedung-gedung menjulang seolah-olah mengejek kemiskinannya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di depan sebuah restoran mewah. Dari balik kaca, dia bisa melihat seorang anak seumurannya, rapi berseragam sekolah, sedang asyik menyantap sepiring nasi goreng sementara ibunya dengan sabar menyuapinya. "Lo ngapain ngiler di sini, Gan? Ayo cepetan cari botol lagi." Hardik seorang anak yang lebih besar, Roni, teman sesama pemulung yang sudah seperti kakak baginya. Gani menunduk. "Gue cuma lihat, Ron. Itu anak." Dia disuapin ibunya. Roni mendekat dan memandang ke dalam restoran. "Lupakanlah. Kita, kan anak jalanan. Ibu kita cuma bude yang galak itu. Ayo, sebelum dia marah-marah lagi karena kita pulang cuma bawa sedikit." Gani menghela napas. Pikirannya melayang ke rumahnya. Sebuah gubuk reok di bantaran kali yang dihuni oleh bude. Perempuan parubaya yang keras dan tak segan memukul jika mereka pulang tanpa membawa cukup uang. Bude bukanlah ibunya. Dia hanya seorang yang, entah mengapa, merawatnya sejak kecil. Namun, kasih sayang yang diharapkan Gani tak kunjung datang. Yang ada hanyalah tuntutan dan hardikan. "Ron," bisik Gani sambil kembali berjalan. "Gue kadang kepikiran, kira-kira orang tua gue di mana?" "Ya." Roni mengangkat bahu. "Bude bilang orang tuamu pergi jauh. Mungkin sudah nggak mau sama lo. Mending lo jangan mikirin hal-hal begituan. Yang penting kita bisa makan hari ini." Tapi Gani tidak bisa berhenti memikirkannya. Di balik kepolosannya, ada benih keraguan yang terus tumbuh. Mengapa Bude tidak pernah bercerita detail? Mengapa dia tidak punya satupun foto bersama orang tuanya? Sore itu, nasib sepertinya tidak berpihak pada Gani. Setelah berjam-jam berkeliling, kantongnya masih setengah kosong. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungan di belakang sebuah gedung perkantoran yang megah. Biasanya, karyawan-karyawan di sana membuang botol minuman mereka yang masih cukup layak jual. Dengan sigap, dia membongkar sebuah tong sampah besar. Bau anyir dan busuk memenuhi hidungnya, tapi Gani sudah terbiasa. Tangannya yang kecil dengan cekatan memilah-milah sampah, mencari harta karun berupa botol plastik atau kaleng. Botol, kardus, siapa tahu ada barang elektronik rusak. Gumamnya sendiri, mencoba bersemangat. Tiba-tiba, perutnya keroncongan dengan keras. Sudah 2 hari ini dia hanya makan nasi putih dengan garam. Uang hasil memulung kemarin habis untuk membeli obat ketika Bude sakit. Lapar ini adalah musuh tetapnya. Musuh yang lebih menakutkan daripada hujan atau panasnya matahari. Dia bersandar di dinding, mencoba menahan lapar. Matanya yang jernih memandang langit yang mulai berubah jingga. Di sanalah, di lantai-lantai tinggi gedung itu, ada orang-orang yang mungkin tidak pernah merasakan lapar seperti yang dia rasakan sekarang. "Tuhan," bisiknya pelan, sebuah doa yang selalu dia panjatkan sejak bisa berpikir. "Kalau orang tua gue masih ada, tolong tunjukin mereka. Gue janji gue akan jadi anak baik. Gue mau sekolah. Gue mau makan sampai kenyang." Tapi yang terdengar hanya deru angin dan klakson kendaraan yang lalu lalang. Doanya seolah tenggelam dalam kebisingan kota. Gani menarik napas dalam-dalam, mengusir air mata yang hampir saja menetes. Dia harus kuat. Menangis tidak akan mengisi perutnya. Dengan sisa tenaga, dia kembali membongkar tong sampah, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya pulang dengan hasil yang cukup untuk membuat Bude tidak marah, dan cukup untuk mengganjal perutnya yang sudah keroncongan. Mimpi besarnya adalah bersekolah, tapi untuk saat ini, mimpi kecilnya hanyalah bisa makan sampai kenyang hari ini. Senja mulai merangkul langit Jakarta, menebar cahaya keemasan yang menyilaukan di balik kaca jendela kantor Pak Wandi. Rapat panjang dengan para direksi baru saja usai, membahas ekspansi perusahaan ke wilayah timur Indonesia. Angka-angka keuangan yang fantastis, proyeksi laba yang menggembirakan, dan pujian dari para investor seharusnya membuatnya merasa puas. Namun, seperti biasa, ada kekosongan yang tak tergantikan di relung hatinya. Matanya, tanpa sengaja, kembali tertuju ke bawah, menyisir setiap sudut jalanan seperti sebuah kebiasaan yang tak terelakkan, sebuah pencarian tanpa harapan. Tiba-tiba, pandangannya terpaku pada sebuah pemandangan yang membuat dadanya sesak. Di belakang gedung perkantorannya,
Di area pembuangan sampah yang biasanya sepi, seorang anak kecil dengan baju lusuh dan celana sobek sedang membongkar sebuah tong sampah besar. Tubuhnya yang ringkih tampak kesulitan mengangkat beberapa kardus basah. Ada sesuatu yang membuat Pak Wandi tidak bisa memalingkan muka. Mungkin karena usianya yang tampak tidak lebih dari 7 atau 8 tahun. Hampir sebaya dengan Arka jika dia masih. Dia mengusir pikiran itu. Tanpa pikir panjang, jari Pak Wandi menekan tombol intercom di mejanya. "Rinto," panggilnya pada office boy-nya yang setia. "Tolong belikan 2 bungkus nasi beserta lauk pauk lengkap. Bungkus yang biasa saja. Cepat." "Untuk tamu, Pak?" tanya Rinto. "Bukan. Untuk seseorang di bawah. Lalu, tolong ambilkan juga segelas susu coklat hangat." Setelah Rinto pergi, Wandi berdiri. Jantungnya berdebar aneh. Ini bukan pertama kalinya dia memberi pada anak kurang mampu. Tapi ada sesuatu tentang anak ini yang menariknya. Sebuah naluri, atau mungkin hanya hayalan seorang ayah yang rindu. Dia turun dengan lift eksklusif yang langsung membawanya ke lobi basement. Dengan 2 bungkus nasi dan segelas susu di tangan, dia berjalan menuju area sampah. Anak itu masih asyik dengan pencariannya, tidak menyadari kehadiran sang CEO. "Dek," sapa Pak Wandi. Suaranya sengaja dibuat lembut agar tidak menakuti. Anak itu menoleh, kaget. Wajahnya yang dekil terlihat pucat. Matanya membesar seperti rusa yang terjebak sorot lampu mobil. Dia mundur selangkah, bersiap untuk lari. "Jangan takut, Nak. Bapak tidak bermaksud jahat," ujar Wandi cepat, sambil tersenyum. Dia berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Bapak lihat dari atas tadi. Lagi cari apa?" Anak itu ragu-ragu. Matanya melirik ke bungkusan nasi di tangan Wandi. Cari botol plastik, Pak." "Sama kardus," jawabnya lirih. Suaranya serak. "Sudah makan sore ini?" Dia menggeleng, menunduk. Perutnya yang keroncongan seakan menjawab dengan keras, membuatnya malu. "Ini, Bapak bawakan untukmu," kata Wandi menyodorkan nasi dan susu. "Makanlah, masih hangat." Ragu masih terpancar di wajah anak itu, tapi lapar akhirnya mengalahkan segalanya. Dia menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Rasanya seperti menerima harta karun. "Terima kasih, Pak," bisiknya, hampir tidak terdengar. Dia segera duduk di atas sebuah balok beton, membuka bungkusan nasi dengan tangan gemetar. Aroma nasi hangat dan ayam goreng membuat air liurnya mengucur deras. Tanpa basa-basi lagi, dia menyendok nasi dan lauknya dengan lahap, seolah tidak percaya dengan keberuntungannya. Pak Wandi duduk di sampingnya, diam-diam memperhatikan. Ada perasaan haru dan sedih yang mengalir dalam dadanya. Di usia yang seharusnya berseragam merah putih dan bermain dengan teman-teman, anak ini harus berjuang untuk sesuap nasi di antara tumpukan sampah. "Namamu siapa, Nak?" tanya Wandi setelah anak itu agak tenang. "Gani, Pak," jawabnya sambil mengunyah. Matanya berbinar bahagia. "Umur berapa?" "8 tahun, kata Bude." "Bude?" "Iya, yang ngasih Gani tinggal." "Orang tuamu?" Gani berhenti mengunyah. Wajahnya berubah murung. Dia menggeleng. Bude bilang, orang tua Gani pergi jauh. Gani nggak kenal mereka. Perkataan itu seperti pisau yang menusuk ulu hati Pak Wandi. Dia membayangkan Arkanya, mungkin juga dalam keadaan seperti ini, terlunta-lunta tanpa tahu asal-usulnya. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. "Gani sekolah?" tanyanya, mencoba mengalihkan perasaan. Gani menggeleng lagi, fokus kembali pada nasinya. "Enggak, Pak. Bude bilang nggak ada biaya. Tapi Gani mau sekolah," ujarnya polos. Gani pengen bisa baca tulisan-tulisan besar di toko. Pak Wandi tersenyum getir. Dia melihat semangat belajar di mata Gani, sebuah semangat yang terpaksa dipendam oleh kerasnya kehidupan. Dalam diam, dia berjanji pada dirinya sendiri akan membantu anak ini. Bukan hanya dengan sekali memberi makan, tapi mungkin dengan memberinya kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Saat itu, dia belum tahu bahwa pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang telah lama menunggu untuk terungkap. Gani melahap nasi dan lauk pauknya dengan penuh kenikmatan,
Setiap suapan seolah menjadi sebuah perayaan kecil atas kemenangannya melawan lapar hari itu. Pak Wandi tetap duduk di sampingnya, diam-diam memperhatikan. Ada kedamaian aneh yang merasukinya, sebuah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Perasaan dibutuhkan, menjadi penolong bagi seorang anak yang begitu polos. Pikiran untuk segera kembali ke tumpukan dokumen dan rapat-rapat penting di lantai 30 seakan menguap, tergantikan oleh kepuasan sederhana melihat senyum kecil di wajah Gani. Enak, Pak. Gumam Gani tiba-tiba, menyela lamunan Wandi. Ayamnya gurih banget. Jarang-jarang Gani dapat ayam seenak ini. Wandi tersenyum, hatinya terasa hangat. Syukurlah kalau enak. Minum susunya, nak, biar tambah kuat. Gani mengangguk patuh dan mengambil gelas kertas berisi susu coklat hangat. Dia meneguknya dengan pelan, menikmati rasa manis dan gurih yang memenuhi mulutnya. Saat itulah, ketika tangannya yang masih kotor mengangkat gelas itu lebih tinggi, sesuatu yang melingkar di pergelangan tangan kirinya menyita perhatian Pak Wandi. Sebuah gelang. Bukan gelang mainan yang murah, juga bukan gelang anyaman benang. Tapi sebuah gelang besi sederhana, berwarna hitam kusam, yang tampak sudah lama tidak dilepas. Yang membuat napas Wandi tersangka adalah liontin kecil yang tergantung di gelang itu. Sebuah liontin berbentuk perahu. Jantungnya berdebar kencang, berdesir seperti genderang perang di dalam dadanya. Tidak mungkin, batinnya membantah. Itu hanya kebetulan. Banyak anak suka perahu, tapi semakin dia memandang, semakin detail itu membekas di benaknya. Bentuk perahu itu unik, bukan perahu layar biasa, melainkan lebih mirip kapal kayu tradisional dengan buritan yang sedikit melengkung. Persis seperti Gani, panggil Pak Wandi. Suaranya tiba-tiba serak. Gemetar halus mulai terasa di ujung jarinya. Boleh Bapak lihat gelangmu sebentar? Gani, yang sedang asyik menikmati susunya, menatap Wandi dengan sedikit bingung. Tapi melihat ekspresi serius dan tidak berniat jahat di wajah pria itu, dia perlahan mengulurkan tangan kirinya. Gelang ini dari mana, nak? Tanya Wandi sambil dengan hati-hati memegang pergelangan tangan Gani yang kecil. Kulitnya kasar, penuh dengan goresan dan noda hitam, kontras dengan besi gelang yang dingin. Bude bilang, dari dulu udah ada di tangan Gani, jawab Gani polos. Katanya waktu Gani pertama kali dibawa ke rumahnya, gelang ini udah melekat. Gani nggak pernah lepasin. Soalnya kata Bude, itu barang satu-satunya yang Gani punya. Perkataan Gani seperti pukulan demi pukulan. Pak Wandi membalik liontin perahu itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Dia mengusap-usap permukaannya yang sudah kasar, menghilangkan sedikit debu dan kotoran yang menempel. Lalu, di bagian belakang liontin, di tempat yang hanya akan terlihat jika diperhatikan sangat saksama, terukir dua huruf yang sudah sangat samar. Aka. Arka Kurniawan. Dunia seakan berhenti berputar. Suara lalu lintas, deru AC, dan segala kebisingan kota lainnya menghilang. Yang terdengar hanya dengungan di telinganya sendiri dan debaran jantungnya yang menggila. Matanya terpaku pada dua huruf yang dia ukir sendiri 5 tahun yang lalu, dengan penuh cinta untuk putra semata wayangnya. Dia masih ingat betul, Arka kecil yang duduk di pangkuannya saat dia dengan sabar mengukirnya dengan pahat kecil. Ini namanya Arka, ya sayang. A dan K. Nanti kalau ada yang nemuin lo, dia bakal tahu lo anak Bapak. Bapak, perahunya bisa berlayar sampai jauh nggak? Bisa, sayang. Sampai manapun. Air mata tanpa sadar mengalir deras di pipi Pak Wandi. Dia tidak sanggup menahannya. Isakannya pecah, membuat Gani yang duduk di depannya terkejut dan ketakutan. Pak, kenapa Pak? Gani salah? Tanya Gani dengan suara bergetar. Matanya membesar penuh kekhawatiran. Dia mengira pria baik hati ini marah padanya. Wandi menggeleng kuat-kuat, sambil berusaha menahan isakannya yang belum reda. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri. Tangannya masih tidak mau melepaskan pergelangan tangan Gani, seolah takut anak ini akan menghilang jika dia lengah. Tidak, nak. Gani tidak salah. Desisnya, suaranya parau dan penuh emosi. Bapak cuma kaget. Gelang ini. Bapak kenal gelang ini. Dia menatap mata Gani, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya. Di balik kotoran dan debu yang menempel,
Di balik rambut yang kusut dan tidak terurus, dia mulai melihat sesuatu. Bentuk mata itu, hidungnya. Benarkah? Atau ini hanya hayalannya karena terlalu berharap? Gani, bisiknya, hampir tidak percaya. Kamu. Tapi kata-katanya tersangkut. Terlalu besar, terlalu mustahil. Bagaimana mungkin anak pemulung yang dia temui secara kebetulan di belakang kantornya adalah anak kandungnya yang hilang selama 5 tahun? Akal sehatnya berteriak bahwa ini tidak mungkin. Tapi bukti di tangannya, liontin perahu dengan inisial AK itu, adalah bukti nyata yang tidak bisa dia sangkal. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah mukjizat. Udara di antara mereka berdua seakan membeku. Gani masih tertegun, melihat air mata yang terus mengalir di wajah Pak Wandi. Rasa takut dan bingung bercampur di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa pria baik hati ini menangis hanya karena melihat gelangnya. Gelang besi tua yang sudah menjadi bagian dari tubuhnya, yang bahkan Bude sendiri tidak tahu asal-usulnya. Pak, kenapa nangis? Tanya Gani dengan suara kecil, penuh keraguan. Tangannya yang bebas dengan polos menggapai, ingin menghapus air mata di pipi Wandi, tapi dia ragu karena tangannya yang kotor. Wandi menarik napas dalam-dalam yang tersendat, berusaha keras untuk mengendalikan gejolak emosi yang menerpanya. Dunia di sekelilingnya masih terasa tidak nyata, seperti dalam mimpi. Dia memegang pergelangan tangan Gani itu lebih erat. Takut kalau dia melepaskannya, semua ini akan lenyap. Gani, nak, ucap Wandi, suaranya serak dan penuh perasaan. Bapak mau tanya sesuatu. Kamu ingat enggak, dari mana persisnya gelang ini? Gani mengerutkan kening, berusaha mengingat. Tadi Gani bilang, Pak, kata Bude, dari dulu udah melekat. Gani sendiri nggak ingat. Dan, Bude tidak pernah cerita lebih detail? Di mana dia menemukanmu? Apa ada orang lain bersamamu saat itu? Desak Wandi, tidak bisa menyembunyikan ketergesa-gesaan dalam suaranya. Gani menggeleng, tampak semakin bingung. Bude cuma bilang, dulu dia nemuin Gani sendirian. Terus dia kasih tahu, orang tua Gani udah pergi jauh dan gak akan balik. Itu aja. Dia memandang gelangnya, lalu menatap Wandi. Kenapa, Pak? Gelang ini kenapa? Wandi tidak langsung menjawab. Jarinya dengan hati-hati membelai liontin perahu itu, merasakan setiap lekukan yang sudah begitu familiar baginya. Dia ingat betul malam itu, duduk di bengkel kecil di rumahnya, dengan susah payah mengukir bentuk perahu dan 2 huruf itu untuk anak lelakinya yang berulang tahun ketiga. Bapak, perahunya bisa terbang gak? Tanya Arka kecil, matanya berbinar. Bisa, sayang. Perahu ini akan melindungimu kemanapun kamu pergi. Kenangan itu menyakitkan sekaligus mengharukan. Dia menatap Gani, benar-benar menatap. Di balik lapisan kotoran dan kehidupan keras yang terpancar dari wajahnya, Wandi mulai melihatnya. Benih itu ada di sana. Bentuk alisnya yang sedikit melengkung di ujung, persis seperti alis mendiang ibunya. Kontur rahangnya, meski masih cildlike, memiliki kemiripan yang tak terbantahkan dengan garis rahangnya sendiri. Dan matanya, matanya, warna coklatnya yang hangat, dengan sedikit semburat hijau di sekitar pupil. Itu adalah mata Arka, mata putranya. Gani, bisik Wandi, suaranya bergetar hebat, dipenuhi oleh sebuah harapan yang begitu besar hingga terasa menakutkan. Bapak punya anak. Dia hilang 5 tahun yang lalu. Gani mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Anak Bapak hilang. Wandi mengangguk. Air matanya kembali menetes. Iya, nak. Namanya Arka. Dan dia menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang mustahil itu. Dan dia punya gelang. Persis seperti ini. Jarinya menunjuk liontin perahu di tangan Gani. Dengan liontin perahu, dan dia membalikan liontin itu, menunjukkan bagian belakangnya pada Gani. Ada tulisan di sini. Coba kamu lihat. Gani mendekatkan wajahnya, matanya menyipit. Ada huruf. Ya Pak? Tapi Gani nggak bisa baca. Itu huruf A dan K, kata Wandi perlahan.
mengeja setiap huruf dengan penuh arti. A dan K. Arka Kurniawan. Itu nama anak Bapak. Sekarang, giliran Gani yang terlihat seperti ditampar. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Dia memandang gelangnya, lalu memandang Wandi, lalu kembali ke gelangnya. Proses pemahaman yang lambat tapi pasti mulai terjadi di benaknya yang masih polos. Bapak mau bilang. Gani gagap, tidak berani melanjutkan. Bapak tidak mau berasumsi, Nak. Tapi, Wandi menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tapi ini terlalu banyak kebetulan. Gelang yang persis sama, dengan inisial yang persis sama. Usiamu yang tepat. Dan tangguhnya dengan lembut menyentuh pipi Gani. Dan wajahmu. Bapak melihatnya sekarang. Bapak melihat Arka di wajahmu. Gani terdiam, memproses badai informasi ini. Pria kaya dan baik hati ini, yang memberinya makan, mengaku bahwa dia mungkin adalah anaknya yang hilang. Itu seperti dongeng yang diceritakan Roni padanya. Tapi kali ini, dia ada di dalamnya. Tapi Gani cuma anak pemulung. Bisiknya, rasa tidak percaya diri dan kebingungan menyelimutinya. Gani nggak punya orang tua. Bude bilang. Bude mungkin salah, Nak, atau dia tidak memberitahumu yang sebenarnya. Bantah Wandi, tidak bisa menyembunyikan gejolak di hatinya. Dia berdiri, menarik handphone dari saku celananya. Dengan jari yang masih gemetar, dia membuka galeri fotonya, mencari sebuah foto tertentu. Foto terakhir yang diambil sebelum Arka hilang. Lihat, Nak, ujarnya, berjongkok lagi dan menunjukkan layar ponselnya pada Gani. Ini adalah Arka, anak Bapak. Gani memandang foto itu. Seorang anak kecil dengan baju merah, tertawa lebar, mengangkat tangannya yang mungil ke arah kamera. Di pergelangan tangan anak itu, terlihat jelas sebuah gelang besi dengan liontin perahu. Wajah anak itu, meski lebih montok dan bersih, ada kemiripan yang tidak bisa dia sangkal. Itu seperti melihat wajahnya sendiri di dalam cermin yang berbeda. Gani nggak ngerti, katanya, suaranya bergetar. Ini semua terlalu besar. Terlalu tiba-tiba. Bapak juga tidak, Nak. Tapi kita harus mencari tahu, kata Wandi, berusaha tenang. Dia meletakkan tangan di bahu Gani, merasa tulang-tulang kecil yang rapuh di bawah baju tipisnya. Bapak ingin bertemu dengan Bude. Dan, Bapak ingin kita melakukan tes. Tes untuk memastikan, Nak, tes DNA. Untuk melihat apakah kita benar-benar ayah dan anak. Gani hanya bisa mengangguk pelan. Kepalanya penuh dengan pertanyaan dan emosi yang campur aduk. Harapan kecil yang tadi dia panjatkan dalam doa, tiba-tiba terasa sangat dekat dan sekaligus sangat menakutkan. Bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika pria ini benar adalah ayah kandungnya? Dan bagaimana jika ini tidak benar? Kekecewaan itu akan terlalu pedih untuk dipikul. Tapi di dalam hati kecilnya, sebuah benih harapan mulai bertunas. Mungkin saja, doanya selama ini akhirnya terjawab. Mungkin, jalan hidupnya yang gelap akhirnya menemukan secercah cahaya. Mobil mewah Pak Wandi meluncur pelan menyusuri jalanan sempit di kawasan kumuh. Gani duduk di sampingnya. Dia membisu, tangannya berkeringat dingin. Dia sesekali melirik pria di sebelahnya, lalu memandang keluar jendela, mencoba memproses segala sesuatu yang terjadi dalam 2 jam terakhir. Dari seorang anak pemulung yang kelaparan, tiba-tiba dia duduk di dalam mobil mewah dengan seorang pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Itu seperti mimpi. Kita hampir sampai, Nak, ucap Pak Wandi, suaranya lembut mencoba menenangkan. Dia sendiri merasakan ketegangan yang sama. Harapannya bergolak liar, tapi dibayangi ketakutan akan kekecewaan. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk reok di bantaran kali. Bau anyir dan sampah menyergap hidung. Pak Wandi menghela napas. Inikah tempat anaknya? Jika benar Gani adalah Arka, tinggal selama 5 tahun terakhir? Begitu turun dari mobil, Gani langsung disambut oleh Roni yang melongo. Gani, dari mana lo dapat mobil mewah gitu? Siapa tuh orangnya? Tanya Roni penasaran. Bapak ini,
Dia. Gani bingung menjawab. Saya Wandi, teman Gani. Sela Pak Wandi dengan sopan. Saya mau bertemu dengan Bude. Roni memandang curiga, tapi lalu memanggil. Bude, ada yang mau ketemu. Bude muncul dari dalam gubuk. Wajahnya masam seperti biasa. Namun, begitu melihat Pak Wandi yang berdiri dengan pakaian necis dan mobil mewahnya, ekspresinya berubah menjadi bingung dan sedikit takut. Ya, siapa ini? Gani, kenapa lo pulang sama orang? Tanyanya pada Gani dengan nada keras. Bude, ini Bapak Wandi. Dia tadi kasih Gani makan. Jawab Gani gemetar. Saya Wandi, Bu. Pak Wandi memperkenalkan diri. Bisa kita bicara sebentar? Tentang Gani. Mata Bude berbinar waspada. Bicara apa? Gani ini anak saya. Apa maunya? Pak Wandi mengambil napas dalam. Saya kehilangan anak saya 5 tahun yang lalu, Bu. Namanya Arka. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Arka. Dan yang menarik, Gani memakai gelang yang persis sama dengan gelang anak saya. Wajah Bude mendadak pucat. Dia melihat gelang di tangan Gani, lalu menatap wajah Pak Wandi. Ada pengakuan dalam matanya, bercampur rasa takut dan bersalah. Ini hanya kebetulan, bantah Bude, tapi suaranya goyah. Bu, kata Pak Wandi, suaranya tegas tapi tidak kasar. Saya tidak di sini untuk menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin kebenaran. Dari mana Gani sebenarnya? Jujur, Bu. Untuk kebaikan Gani sendiri. Gani melihat Bude dengan mata berlinang. Bude, tolong. Gani pengen tahu. Tekanan itu terlalu besar bagi Bude. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Tubuhnya yang biasanya tegap, sekarang lunglai. Baiklah, bisiknya, menyerah. Aku akan jujur. Dia meminta mereka masuk ke dalam gubuknya yang sederhana. Ruangan itu pengap dan berantakan. 5 tahun lalu, mulai Bude dengan suara bergetar, aku sedang mencari barang bekas di pasar Minggu. Waktu itu ramai sekali. Aku melihat seorang anak laki-laki, mungkin sekitar 3 tahun, menangis sendirian di dekat tempat parkir. Dia memakai baju kuning dan gelang besi ini. Dia menunjuk gelang di tangan Gani. Pak Wandi menutup matanya, mencoba menahan gejolak di dadanya. Baju kuning. Itu baju yang dikenakan Arka saat hilang. Dia sendirian. Aku tunggu lama, tidak ada yang datang. Aku pikir dia ditinggal. Aku tidak punya anak, Pak. Suamiku sudah meninggal. Aku merasa ini rezeki. Jadi aku bawa dia pulang. Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Tanya Wandi, mencoba tidak terdengar menghakimi. Bude menunduk, malu. Aku takut, Pak. Takut dia akan diambil dariku. Aku sudah anggap dia seperti anakku sendiri. Aku beri nama Gani. Tapi, hidupku miskin. Aku tidak bisa merawatnya dengan baik. Aku harus memaksanya untuk memulung. Maafkan aku, Gani. Dia memandang Gani dengan penuh penyesalan. Gani mendengarkan, air matanya jatuh. Sekarang dia mengerti. Selama ini dia bukan ditinggalkan, tapi hilang. Dan Bude, meski dengan cara yang salah, telah memberinya tempat berlindung. Jadi selama ini, orang tua Gani tidak pergi jauh? Mereka mencari Gani? Tanya Gani, suaranya bergetar penuh harap. Bude mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Pak Wandi memandang Gani, lalu memandang Bude. Amarahnya pada wanita itu perlahan mereda, digantikan oleh rasa terima kasih yang aneh. Meski carinya salah, Bude telah menyelamatkan Arka dari kemungkinan yang lebih buruk. Dia telah memberinya rumah, sekalipun reyok. Bu, ucap Pak Wandi akhirnya, saya tidak akan melaporkan Anda ke polisi. Anda telah merawat anak saya selama ini. Tapi saya ingin dia kembali. Dan saya ingin memastikan dengan tes DNA. Bude mengangguk. Air mata terus mengalir. Aku mengerti, Pak. Aku relakan Gani. Untuk kebaikannya. Dia memeluk Gani erat-erat.
Maafkan Bude, Nak. Selama ini Bude salah. Bude sayang Gani. Gani membalas pelukan itu. Gani juga sayang Bude. Dalam gubuk reok di bantaran kali itu, sebuah kebenaran pahit akhirnya terungkap. Sebuah penyesalan, sebuah pengampunan, dan sebuah harapan baru mulai tumbuh. Perjalanan untuk memulihkan segala yang hilang baru saja dimulai. Mobil Pak Wandi meluncur meninggalkan permukiman kumuh. Namun keheningan yang pekat memenuhi kabin. Gani duduk mematung di kursi penumpang. Matanya masih merah dan pikirannya berputar-putar. Pengakuan Bude bagai gempa bumi yang mengguncang fondasi hidupnya yang selama ini dia yakini. Dia bukan anak yang ditinggalkan. Dia punya orang tua yang selama ini mencarinya. Dan pria di sebelahnya ini mungkin adalah ayah kandungnya. Pak Wandi sendiri menggenggam setir dengan erat, mencoba menata napas dan pikirannya. Setiap beberapa detik, matanya melirik ke kaca spion tengah, menatap bayangan Gani yang terdiam. Di bawah lapisan kotoran dan rambut yang kusut, dia semakin yakin melihat jejak Arka. Tapi bisakah dia mempercayai instingnya? Atau ini hanya ilusi? Sebuah harapan yang begitu kuat hingga menciptakan kenyataannya sendiri? Gani, Nak, ucap Wandi akhirnya, memecah kesunyian. Kamu baik-baik saja? Gani mengangguk pelan, tidak bersuara. Dia menatap tangannya yang kotor, lalu memandang interior mewah mobil yang asing baginya. Gani takut. Pak, takut? Kenapa takut? Kalau ini benar, kalau Gani ini anak Bapak. Suaranya bergetar. Gani nggak bisa apa-apa. Gani nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Gani cuma anak pemulung. Apa Bapak nggak kecewa? Perkataan polos itu menusuk jantung Wandi seperti pisau. Rasa bersalah yang mendalam menyergapnya. Anakku sendiri, merasa tidak layak bagiku. Dengarkan Bapak, Gani, kata Wandi dengan lembut tapi tegas. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Jika nanti tes membuktikan kamu adalah Arka, kebahagiaan Bapak dan Ibu tidak ada batasnya. Kami telah mencarimu selama 5 tahun. Nak, setiap hari. Kami tidak peduli kamu bisa apa atau tidak bisa apa. Kami hanya ingin kamu pulang. Kami hanya ingin kamu ada di samping kami lagi. Tapi, Gani kotor. Gani dekil. Gani nggak pinter kayak anak orang kaya. Kamu tidak kotor. Nak, kamu kuat. Kamu sudah bertahan melalui hal-hal yang tidak seharusnya dialami seorang anak. Itu yang membuat Bapak sangat bangga. Suara Wandi tercekat. Dan untuk urusan sekolah, kita akan kejar nanti. Pelan-pelan. Yang penting kamu sehat dan bahagia. Mereka tiba di sebuah klinik DNA swasta yang elegan. Begitu masuk, Gani langsung merasa kecil dan tidak berdaya. Segala sesuatu terlihat begitu steril dan mewah. Seorang petugas berpakaian rapih menyambut mereka. Selamat sore, Pak Wandi. Semuanya sudah kami persiapkan sesuai telepon Bapak tadi. Proses pengambilan sampel air liur berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi bagi Gani, setiap detik terasa seperti penyiksaan. Dia melihat dengan mata wide-eyed bagaimana petugas itu mengusap mulutnya dengan sebuah kapas panjang. Dia melihat Pak Wandi melakukan hal yang sama. Hasilnya akan keluar dalam waktu 3 hari kerja. Pak, ujar petugas tersebut. 3 hari. Bagi Wandi, itu terasa seperti 3 abad. Dalam perjalanan pulang, Wandi memutuskan untuk membawa Gani ke rumahnya. Dia tidak tega mengembalikan anak itu ke gubuk Bude. Meski keputusan ini penuh risiko. Begitu mobil memasuki gerbang kompleks perumahan mewah dan berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya modern, Gani seperti membeku. Rumah ini lebih besar dan lebih indah dari yang bisa dia bayangkan. Kita sampai, Nak, kata Wandi, membuka pintu mobil untuk Gani. Dia membawa Gani masuk. Ibu Sari, yang sudah menunggu dengan cemas setelah mendapat telepon dari suaminya, berdiri di depan pintu. Begitu melihat Gani, tangisnya pecah. Dia langsung berlari dan memeluk Gani erat-erat, tidak peduli dengan bau dan kotoran di badan anak itu. Arka, anakku. Isaknya, tubuhnya terguncang hebat.
Gani kaku dalam pelukan itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aroma parfum halus Ibu Sari dan kain bajunya yang halus terasa asing. "Sari," bisik Wandi, mendekati istrinya. "Belum pasti, sayang. Kita harus menunggu hasil tes." Tapi Ibu Sari melepaskan pelukan dan memandang wajah Gani. Jarinya gemetar menyentuh pipi Gani, mengusap lembut. "Ini dia, Dandi. Ini Arka kita. Aku bisa melihatnya." Di matanya. Air matanya jatuh deras. "Selamat datang pulang, Nak. Selamat datang pulang." Malam itu, Gani dimandikan dengan air hangat dan diberi pakaian bersih yang lembut. Dia ditempatkan di sebuah kamar yang sangat indah, dengan tempat tidur besar dan penuh boneka. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia terbaring, memandang langit-langit kamar yang tinggi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari kehidupan keras di Gubuk Bude, tiba-tiba dia berada di istana ini, dengan seorang wanita yang memeluknya seolah dia adalah harta karun yang hilang, dan seorang pria yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Di ruang keluarga, Wandi dan Sari juga tidak bisa tidur. "Sari, kita harus berhati-hati," kata Wandi sambil memegang tangan istrinya. "Aku juga berharap. Tapi, bagaimana jika bukan? Bagaimana dengan Gani? Hatinya akan hancur. Tapi dia adalah Arka, Dandi. Aku bisa merasakannya. Ibu dan anak itu ada ikatannya," bantah Sari, penuh keyakinan. "Kita lihat saja nanti hasil tesnya," ucap Wandi, mencoba menenangkan istrinya dan dirinya sendiri. 3 hari penuh ketidakpastian menanti. 3 hari di mana harapan dan keraguan akan bergumul, di mana sebuah keluarga yang terluka akan berusaha menyambung kembali ikatan yang putus, sambil bersiap untuk kemungkinan terburuk, bahwa mukjizat yang mereka alami mungkin hanya fata morgana belaka. Fajar menyingsing, menyinari kamar Gani yang mewah melalui celah tirai tebal. Dia terbangun dengan perasaan bingung selama beberapa detik. Tidak mengenali tempat tidur empuk yang dia tiduri atau ruangan yang luas ini. Bau disinfektan dan pengharum ruangan yang halus menggantikan aroma anyir kali dan tanah lembab yang biasa dia hirup. Untuk sesaat, dia merasa seperti berada di dalam mimpi. Kemudian, ingatannya kembali. "Pak Wandi, Ibu Sari, tes DNA. Rumah besar ini." Dia melompat dari tempat tidur. Kakinya tenggelam di dalam karpet tebal yang lembut. Rasanya aneh. Dia berjalan pelan ke jendela dan membuka tirai. Pandangannya disambut oleh sebuah taman yang tertata rapi dengan rumput hijau dan kolam ikan kecil. Keindahan itu membuatnya tertegun. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal. Tuk tuk tuk. "Gani, sayang, sudah bangun?" Suara Ibu Sari terdengar dari balik pintu. Gani tidak langsung menjawab. Dia merasa seperti penyusup. Pintu terbuka pelan. Ibu Sari masuk dengan senyum lembut, membawa setumpuk pakaian baru. "Selamat pagi, sayang. Ibu bawakan baju baru untukmu. Coba kamu pakai, lihat cocok tidak." Gani memandangi pakaian itu, sebuah kaos berkerah dan celana pendek yang masih bersegel. Itu terlihat mahal. Untuk Gani." "Tentu saja, sayang. Ayo, ibu bantu." Proses berpakaian itu terasa canggung. Gani terbiasa memakai baju bekas yang seringkali kebesaran atau kekecilan. Sentuhan Ibu Sari yang lembut dan penuh kasih sayang terasa asing, namun hangat. Begitu mereka turun untuk sarapan, kecemasan Gani kembali memuncak. Meja makan yang panjang dan berkilau dipenuhi dengan berbagai macam makanan yang bahkan tidak dia kenali. Ada nasi, telur, sosis, buah-buahan aneh, dan beberapa jenis jus. "Duduklah, Nak," ajak Pak Wandi yang sudah duduk di kepala meja. Dia tersenyum, tapi Gani bisa melihat bayangan kecemasan di matanya. Gani duduk dengan kaku. Dia memandangi peralatan makan yang banyak. Ada sendok, garpu, pisau, dan beberapa jenis gelas. Dia bingung harus mulai dari mana. "Ingin yang mana, sayang?" tanya Ibu Sari, siap untuk mengambilkan makanan untuknya. Gani hanya menunjuk nasi dan telur mata sapi, satu-satunya yang dia kenal. "Saus tomat, Nak?" tanya Wandi, mengulurkan sebuah botol. Gani mengangguk. Lalu ketika saus itu dituangkan, tanpa berpikir panjang,
Dia langsung menciduk nasi dan telur dengan tangannya dan melahapnya dengan lahap, seperti yang biasa dia lakukan di gubuk bude. Ruang makan senyap. Ibu Sari terkesiap. Matanya berkaca-kaca melihat cara makan Gani yang sangat tidak sopan namun sekaligus menyayat hatinya. Ini adalah bukti nyata kehidupan yang telah dijalani putranya. Pak Wandi menghela napas halus. Gani, nak, di sini kita biasanya pakai sendok dan garpu. Gani membeku. Sesuap nasi masih di tangannya. Pipinya memerah karena malu. Dia dengan cepat meletakkan nasi itu kembali ke piring, merasa sangat tidak nyaman. Maaf, Pak. Gani. Gani lupa. Tidak apa-apa, sayang. Ibu Sari segera menenangkan. Suaranya bergetar. Pelan-pelan kita belajar. Dia meletakkan sendok dan garpu di tangan Gani dengan sabar. Begini caranya memegangnya. Sarapan pun berlanjut dalam suasana canggung. Gani berusaha keras menggunakan sendok dan garpu, tapi tangannya yang terbiasa mencengkeram kuat botol plastik dan kardus, terasa kikuk memegang alat makan yang kecil itu. Dia lebih banyak diam, hanya menjawab pertanyaan dengan singkat. Setelah sarapan, Ibu Sari mengajaknya berkeliling rumah. Setiap ruangan membuat Gani semakin merasa kecil. Kamar mandi yang besar dengan shower dan bak mandi mengilat. Ruang keluarga dengan televisi layar datar yang sangat besar. Sebuah ruang bermain yang penuh dengan mainan mahal dan bersih. Ini kamar Arka, maksud ibu. Ini bisa jadi kamarmu, ujar Ibu Sari, membuka sebuah kamar yang masih dipenuhi dengan mainan dan poster mobil-mobilan. Kamar itu terawat rapi, seolah-olah pemiliknya hanya pergi sebentar. Gani masuk dengan hati-hati. Dia menyentuh sebuah mobil-mobilan remote control. Itu sangat berbeda dengan mainan bekas yang dia temukan di tempat sampah. Dulu Arka sangat suka main mobil-mobilan, bisik Ibu Sari, matanya berkaca-kaca. Gani merasa seperti mengganggu. Kamar ini, rumah ini, kehidupan ini, semuanya adalah milik Arka, seorang anak yang hilang. Dia merasa seperti pencuri yang mengambil tempat seseorang. Bu, tanyanya pelan, memegang boneka beruang yang montok. Kalau Gani bukan Arka, apa bapak dan ibu akan kembalikan Gani ke bude? Ibu Sari langsung memeluknya erat. Jangan berpikir seperti itu, sayang. Kamu sudah di sini. Ibu tidak akan melepasmu lagi, apapun hasil tesnya. Tapi nada suaranya yang sedikit goyah tidak bisa menyembunyikan keraguannya. Di sore hari, Gani menemukan dirinya berdiri di depan kolam ikan di taman. Dia duduk di tepinya, menjulurkan jari-jari kakinya yang sudah bersih ke air yang sejuk. Di sini, sendirian, dia akhirnya bisa bernapas. Dia merindukan Roni. Dia merindukan bude, meski wanita itu sering memarahinya. Dia merindukan kehidupan lamanya yang sederhana, di mana dia tidak perlu merasa canggung dan takut melakukan kesalahan. Duduk di sini, ya. Gani menoleh. Pak Wandi mendekat dan duduk di sampingnya. Rumahnya besar sekali. Ya, gumam Gani. Terlalu besar, jawab Wandi dengan nada getir. Dan terlalu sepi, tanpa seorang anak yang berlarian dan tertawa. Gani diam sejenak. Bapak? Kenapa bapak dan ibu sedih banget waktu lihat Gani makan pakai tangan? Wandi menarik napas dalam. Karena itu mengingatkan bapak dan ibu, betapa sulitnya hidup yang harus kamu jalani. Nak. Seorang anak seharusnya tidak perlu berjuang hanya untuk makan. Bapak merasa bersalah. Tapi Gani kuat kok, bantah Gani dengan polos. Gani bisa cari uang sendiri. Gani bisa tidur waktu hujan deras. Gani nggak gampang sakit. Perkataan itu justru membuat hati Wandi semakin pedih. Kekuatan yang dibanggakan Gani adalah buah dari penderitaan yang tidak seharusnya dia alami. Kamu memang anak yang kuat, Gani. Tapi mulai sekarang, kamu tidak perlu kuat-kuat lagi. Biar bapak dan ibu yang kuat untukmu. Gani menatap air kolam. Dia ingin percaya. Dia ingin merasa bahwa dia memang berada di tempat yang seharusnya. Tapi di balik kemewahan dan kasih sayang yang mulai ditunjukkan oleh Wandi dan Sari, ada sebuah ketakutan yang menggerogoti hatinya. Ketakutan bahwa semua ini hanyalah sementara. Ketakutan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi Arka yang mereka inginkan. Dan ketakutan terbesarnya adalah
Ketika hasil tes keluar dan ternyata dia bukan anak mereka, dia akan kehilangan bukan hanya sebuah rumah mewah, tetapi juga secercah harapan bahwa dia memiliki keluarga yang selama ini dia impikan. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Setiap detik bagi keluarga Kurniawan diisi dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Pak Wandi mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, tetapi pikirannya terus melayang ke telepon di mejanya, menanti panggilan dari klinik. Ibu Sari hampir tidak bisa meninggalkan sisi Gani, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan penuh harap dan cemas. Seolah-olah dengan memandangnya cukup lama, dia bisa memastikan bahwa anak itu memang darah dagingnya. Gani sendiri merasa seperti hidup dalam gelembung. Dia diperlakukan dengan sangat baik. Dia makan makanan enak, mengenakan pakaian bagus, dan tidur di tempat tidur yang empuk. Tapi di balik semua kemewahan ini, ada jarak yang tak terlihat. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung di antara mereka, membuat setiap senyuman terasa dipaksakan, setiap percakapan terasa hati-hati. Hari ketiga. Pagi itu, awan kelabu menggantung di langit, seolah mencerminkan suasana hati di rumah keluarga Kurniawan. Mereka duduk di ruang makan, sarapan yang lezat hampir tidak tersentuh. Seharusnya hari ini hasilnya keluar, ya? Tanya Ibu Sari, suaranya bergetar. Pak Wandi mengangguk, menatap ponselnya yang diam. Iya, mereka bilang akan telepon pagi ini. Bering. Telepon rumah berdering nyaring, memecah kesunyian yang tegang. Ibu Sari terlonjak, wajahnya pucat. Pak Wandi bangkit dengan cepat, hampir menabrak kursinya. Gani hanya bisa duduk membeku. Jantungnya berdebar kencak di dadanya. Ini saatnya. Saat yang akan menentukan nasibnya. Pak Wandi mengangkat gagang telepon. Halo? Suaranya tegang. Dia mendengarkan beberapa saat. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Lalu, dia berkata, "Baik, tolong emailkan juga salinannya ke saya. Terima kasih." Dia meletakkan telepon dengan perlahan. Matanya tertutup. Dadanya bergerak naik turun. Siapa tadi? Dandi? Dari klinik? Tanya Ibu Sari, hampir tidak sabar. Wandi membuka matanya. Dia memandang istrinya, lalu memandang Gani yang duduk kaku, napas tertahan. Mereka sudah kirim hasilnya. Via email, ucap Wandi, suaranya datar. Lalu, apa katanya? Desak Sari, bangkit dan mendekati suaminya. Wandi tidak langsung menjawab. Dia berjalan pelan menuju study room-nya, diikuti oleh Sari yang gemetar. Gani tetap duduk, tidak berani bergerak. Dia mendengar suara mouse diklik, lalu hening. Beberapa detik yang terasa seperti abad berlalu. Lalu, terdengar suara. Awalnya seperti teriakan tercekik, lalu berubah menjadi tangisan yang dalam, mengguncang, penuh pelepasan dari seorang ibu yang selama 5 tahun menahan rasa kehilangan. Arka, anakku, ibu tahu. Ibu tahu kau adalah anak ibu. Gani mendengar langkah cepat, dan Ibu Sari muncul di pintu ruang makan. Wajahnya basah oleh air mata, namun bersinar dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Dia berlari dan merengkuh Gani, memeluknya begitu erat hingga Gani hampir tidak bisa bernapas. Kamu adalah Arka. Kamu adalah anak ibu. Hasil tesnya positif. 99,9%. Kamu adalah anak kami. Seru Sari di antara isakannya, menciumi rambut dan kening Gani berulang kali. Pak Wandi muncul di belakang istrinya. Matanya juga merah. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi di wajahnya, ada ekspresi lain. Sebuah kelegaan yang begitu besar, sebuah beban yang akhirnya terlepas dari pundaknya setelah 5 tahun lamanya. Dia berjalan mendekat dan merangkul kedua insan yang paling berharga dalam hidupnya. Istrinya dan anaknya, yang akhirnya, kembali ke pelukannya. Anakku, bisik Wandi, suaranya parau penuh emosi, mencium kepala Gani. Selamat datang pulang, Arka. Maafkan Bapak yang tidak bisa menjagamu. Gani, sekarang Arka, terjebak dalam pelukan itu. Pikirannya kosong. Kata-kata, positif. 99,9%. Dan, kamu adalah anak kami, bergema di kepalanya. Itu benar. Dia benar-benar adalah Arka. Dia adalah anak dari Pak Wandi dan Ibu Sari.
Dia bukan anak yang tidak diinginkan. Dia memiliki keluarga. Dia memiliki rumah. Perlahan, rasanya seperti gelombang pasang yang hangat, sebuah perasaan aneh mulai membanjiri dirinya. Sebuah perasaan yang selama ini hanya dia impikan. Dia dambakan dalam doa-doanya di malam yang dingin. Perasaan memiliki. Perasaan dicintai. Perasaan coming home. Dia membalas pelukan mereka. Tangisnya akhirnya pecah. Tangisan yang melepaskan semua ketakutan, semua keraguan, semua kesedihan selama ini. Bapak, Ibu. Bisiknya, suaranya tersendat-sendat, mencoba menyebut dua kata yang hampir tidak pernah dia ucapkan dalam hidupnya. Gani. Arka. Senang. Senang sekali. Mereka bertiga tetap berpelukan di lantai ruang makan, tidak peduli dengan waktu. 5 tahun pencarian, 5 tahun penantian, 5 tahun air mata, akhirnya berbuah manis. Sebuah keluarga yang tercerai-beraikan, akhirnya bersatu kembali. Tapi di balik kebahagiaan yang sempurna ini, sebuah tantangan baru menanti. Bagi Arka, perjalanan untuk benar-benar menjadi Arka bukan hanya sekedar nama di atas kertas, tetapi dalam jiwa dan raganya, baru saja dimulai. Dan bagi Wandi dan Sari, perjalanan untuk memulihkan 5 tahun yang hilang dan menyembuhkan luka-luka yang dalam di hati anak mereka, juga akan segera dimulai. Kebenaran telah terungkap, tetapi kisah mereka belum berakhir. Kebahagiaan atas reunifikasi keluarga Kurniawan bagaikan lautan yang tak bertepi, namun di balik permukaannya yang tenang, arus bawah yang gelap mulai mengalir. Bagi Ibu Sari, kebenaran bahwa Gani adalah Arka bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari sebuah penebusan dosa yang terasa mustahil. Setiap kali matanya menatap Arka, yang masih lebih nyaman dipanggil Gani, dirinya dihantui oleh bayangan 5 tahun yang hilang. 5 tahun di mana dia tidak ada di sisi anaknya, tidak melindunginya, tidak menyuapinya, tidak meninabobokannya. Beberapa hari setelah pengumuman hasil tes, kehidupan mulai mencari ritmenya yang baru. Pagi itu, Arka terbangun dan turun untuk sarapan. Kebiasaan lamanya masih melekat. Tanpa sadar dia berjalan menuju dapur belakang, berharap bisa membantu membersihkan atau mencari sisa makanan seperti yang biasa dia lakukan di rumah Bude. Arka, sayang, mau kemana? Teriak Ibu Sari dari ruang makan. Suaranya sedikit tinggi karena panik. Arka berhenti, bingung. Gani. Arka mau lihat dapur, Bu. Ibu sudah siapkan sarapan di meja makan. Nak, ayo, kemari. Ibu Sari mendekat dan meraih tangan Arka, menariknya dengan lembut tapi pasti ke ruang makan mewah. Saat Arka mulai makan dengan masih canggung menggunakan sendok dan garpu, sebutir nasi jatuh ke lantai karpet Persia yang mahal. Refleksnya, Arka segera melompat dari kursi dan berjongkok untuk mengambil butiran nasi itu dengan tangannya, siap memakannya. Sebuah kebiasaan yang tertanam dalam dari hidupnya yang serba kekurangan. Jangan! Teriak Ibu Sari, histeris. Dia meraih pergelangan tangan Arka dengan kuat, mencegah nasi itu masuk ke mulutnya. Itu kotor. Nak, sudah jatuh di lantai. Arka tertegun, ketakutan oleh reaksi berlebihan ibunya. Tapi kata Bude, mubazir kalau nggak dimakan. Ibu Sari langsung memeluknya erat. Tubuhnya gemetar. Tidak lagi, sayang. Tidak lagi. Ibu tidak akan membiarkanmu memakan makanan yang sudah jatuh lagi. Ibu tidak akan membiarkanmu kekurangan lagi. Air matanya membasahi bahu Arka. Insiden kecil itu menjadi pola. Setiap kali Arka menunjukkan perilaku atau kebiasaan dari kehidupan lamanya, Ibu Sari bereaksi dengan kecemasan yang berlebihan. Ketika Arka mencoba membantu membereskan piring kotor, Ibu Sari melarangnya karena takut piringnya pecah dan melukainya. Ketika Arka bermain di taman dan celananya kotor oleh tanah, Ibu Sari langsung menggantinya dengan yang baru sambil bergumam tentang kuman dan penyakit. Bahkan ketika Arka hanya ingin keluar rumah sebentar untuk menghirup udara, Ibu Sari selalu punya alasan untuk menahannya. Terlalu panas, terlalu dingin, atau terlalu berbahaya. Bu, Arka boleh main keluar enggak? Lihat kolam ikan, pinta Arka suatu sore. Matanya berbinar penuh harap. Ibu lihat dulu, sayang. Lagi mendung nih, nanti kamu kehujanan dan sakit. Jawab Ibu Sari, sambil melihat keluar jendela dengan cemas. Padahal, langit hanya sedikit berawan.
Tapi Arka sudah belajar membaca bahasa tubuh. Dia melihat ketakutan di mata ibunya. Dia mengangguk pelan dan berbalik. Kembali ke ruang bermainnya yang besar namun terasa seperti sangkar emas. Puncaknya terjadi ketika Pak Wandi, melihat anaknya mulai lesu dan kehilangan cahaya di matanya, mengajak Arka untuk jalan-jalan ke taman hiburan pada akhir pekan. "Ibu, Arka dan Bapak mau ke Fun World besok. Ibu ikut?" tanya Wandi saat makan malam. Wajah Ibu Sari berubah pucat. "Fun World? Itu ramai sekali. Dandi, banyak orang. Apa tidak terlalu berbahaya? Bagaimana kalau dia hilang lagi?" Suaranya bergetar penuh trauma. Arka yang mendengar itu, langsung menunduk. Pikirannya kembali ke pasar yang ramai, kerumunan orang, dan rasa takut yang mencekam. Dia juga mulai takut. "Sari," kata Wandi dengan suara lembut tapi tegas, "kita tidak bisa mengurungnya selamanya. Dia butuh bersosialisasi, butuh bermain seperti anak-anak lain. Tapi kamu ingat apa yang terjadi terakhir kali? Dandi, kamu juga ada di sana. Kamu seharusnya lebih hati-hati." Tuduh Sari, suaranya meninggi tanpa sadar, terluka oleh trauma masa lalu yang belum sembuh. Ruang makan menjadi senyap. Arka merasa sesak. Pertengkaran ini, seperti banyak pertengkaran lainnya akhir-akhir ini, adalah tentang dia. Rasanya seperti dia adalah sumber masalah. "Maafkan Gani," bisiknya, suara kecil yang penuh rasa bersalah. "Gani, Arka nggak usah pergi. Nggak apa-apa." Dia meletakkan sendok dan garpunya, lalu lari menuju kamarnya. Dia mengunci pintu dan bersembunyi di dalam lemari, seperti yang selalu dia lakukan ketika Bude marah. Di sana, dalam kegelapan dan kesendirian, dia merasa lebih aman. Dari luar, dia mendengar suara orang tuanya yang berdebat, lalu suara tangis ibunya, dan akhirnya ketukan di pintu. "Arka, sayang, keluarlah. Ibu minta maaf," rintih Ibu Sari. Tapi Arka tidak keluar. Dia sedih, bingung, dan merasa bersalah. Dia mengerti bahwa ibunya mencintainya, tapi rasa cinta itu terasa seperti belenggu yang mengikatnya. Dia merindukan kebebasannya yang dulu, merindukan Roni, merindukan Bude, merindukan kehidupan yang meski keras, tapi membuatnya merasa hidup. Di balik pintu kamar yang terkunci, seorang anak laki-laki yang baru menemukan keluarganya, justru merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Dan seorang ibu, yang terlalu takut kehilangan anaknya untuk kedua kalinya, tanpa sadar justru mendorongnya menjauh. Luka lama mereka butuh lebih dari sekadar tes DNA untuk sembuh. Butuh waktu, pengertian, dan keberanian untuk melepaskan ketakutan dan mulai mempercayai lagi. Sementara di dalam rumah mewah keluarga Kurniawan terjadi tarik ulur antara kebebasan dan rasa takut. Di luar tembok tinggi itu, kehidupan keras di jalanan terus berjalan. Roni, teman seperjuangan Gani, memperhatikan dengan cermat perubahan yang terjadi pada sahabatnya. Dia melihat Gani, yang sekarang dipanggil Arka, diantar jemput mobil mewah, berpakaian bersih dan rapi. Rasa senang bercampur iri menyelimuti hatinya. Tapi ada seseorang yang memperhatikan dengan niat yang tidak tulus. Bang Jali, preman berbadan kekar dengan bekas luka di alisnya, adalah penguasa informal bagi anak-anak jalanan dan pemulung di wilayah itu. Dialah yang sering memeras hasil jerih payah mereka dengan dalih uang perlindungan. Selama ini, Gani adalah salah satu sumber pemasukan kecilnya yang cukup andal. Kini, melihat Gani yang tiba-tiba naik kelas, matanya berbinar melihat peluang emas. Suatu sore, ketika Arka sedang diajak jalan-jalan ringan ke taman oleh pengasuh barunya, Mbak Siti, Bang Jali menyergap mereka di sebuah sudut sepi. "Woi, Gani, jadi anak orang kaya sekarang, ya? Lupa sama teman lama?" hardik Bang Jali, menghalangi jalan mereka. Arka langsung merasa takut. Refleksnya, dia melindungi Mbak Siti di belakangnya. Gani ingat, Bang." Mbak Siti berusaha tampil berani. "Siapa Anda? Jangan ganggu Arka." Bang Jali tertawa kasar. "Arka, dasar anak durhaka, ganti nama seenaknya. Dengar, Gani, lo pikir bisa lari dari tanggung jawab? Lo masih utang uang perlindungan sama gue dari dulu. Banyak." Arka gemetar. Tapi
Tapi kata Bang Jali dulu, itu udah lunas. Lunas? Siapa bilang? Bang Jali mendekat. Wajahnya berubah menakutkan. Gue bilang belum lunas. Ya belum. Sekarang lo bisa bayar lebih. Lo punya orang tua kaya sekarang. Dia mencolek bahu Arka. Atau mau gue ceritain pada mereka tentang kehidupan lo yang dulu? Tentang berapa kali lo nyuri makanan di warung? Tentang lo yang pernah numpang tidur di emper toko? Apa mereka akan tetap mau sama anak kayak gitu? Ancaman itu efektif. Arka merasa terpojok. Dia takut jika orang tuanya tahu aib masa lalunya, mereka akan menolaknya. Jangan, Bang. Jangan bilang siapa-siapa. Pintar, desis Bang Jali sambil tersenyum puas. Besok, bawa uang 2 juta. Tempat biasa. Kalau enggak, gue yang akan datangi rumah mewah lo itu. Dia pergi dengan angkuh, meninggalkan Arka yang ketakutan dan Mbak Siti yang bingung. Mbak, jangan bilang bapak ibu. Ya, pinta Arka dengan mata berkaca-kaca. Arka janji bakal urus ini sendiri. Mbak Siti ragu, tapi melihat ketakutan tulus di mata Arka, dia akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, dengan uang saku yang diberikan Ibu Sari, yang sebenarnya cukup untuk makanannya selama seminggu, Arka menyelinap keluar rumah dan menemui Bang Jali di belakang sebuah ruko tua. Ini, Bang. Tapi cuma 200 ribu. Arka cuma punya segini, katanya, menyerahkan uang itu dengan tangan gemetar. Bang Jali menerima uang itu, lalu mencecar muka Arka. 200 ribu? Lo bercanda? Gue bilang 2 juta. Apa lo pikir gue pengemis? Tapi Arka cuma anak kecil. Bang, gimana caranya Arka dapat 2 juta? Protes Arka, hampir menangis. Gue tahu lo tinggal di rumah mewah. Pasti ada barang berharga. Ambilkan gue jam tangan ayah lo, atau perhiasan ibu lo. Atau, matanya menatap liontin perahu di gelang Arka. Itu juga bisa. Jangan, teriak Arka, melindungi gelangnya. Ini pemberian Bapak. Ini satu-satunya barang yang nyambungin Arka sama bapak ibu. Pilihan lo, Gani. Bawa 2 juta besok, atau barang berharga, atau gue yang akan cerita semua pada orang tuamu. Sekalian gue cerita tentang Bude yang sebenarnya juga tahu lo nyuri-nyuri dikit. Tapi diam aja. Arka pulang dengan perasaan hancur. Dia terjepit. Dia tidak mau kehilangan keluarga barunya. Tapi juga tidak mungkin memenuhi tuntutan Bang Jali. Dia merasa dirinya membawa masalah dari kehidupan lamanya yang seperti hantu, mengikuti dan mengancam untuk merusak kebahagiaannya yang baru. Malam itu, di meja makan, Ibu Sari memperhatikan bahwa piring Arka hampir tidak disentuh. Kenapa, sayang? Tidak lapar? Tanyanya penuh perhatian. Arka menggeleng, tidak berani menatap mata ibunya. Arka cuma capek, Bu. Pak Wandi yang membaca koran, menurunkan sedikit kacamatanya. Kamu baik-baik saja, Nak? Kamu terlihat gelisah sejak tadi siang. Baik-baik saja, Bapak. Jawab Arka cepat, terlalu cepat. Lalu dia berdiri. Arka mau ke kamar dulu, belajar. Begitu dia pergi, Wandi dan Sari saling memandang. Ada yang tidak beres, Dandi, bisik Sari. Aku juga merasakannya. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mereka tidak tahu bahwa jerat masa lalu telah menjerat putra mereka, dan ancaman itu semakin mendekat, mengintai dari balik bayang-bayang kemewahan mereka, siap untuk merobek kembali luka-luka yang belum sembuh. 2 hari berlalu sejak pertemuan dengan Bang Jali. Bagi Arka, setiap detik terasa seperti siksaan. Dia berusaha tampil normal di depan orang tuanya, tapi ketakutan yang menggerogoti hatinya membuatnya kehilangan nafsu makan dan sulit tidur. Setiap kali bel rumah berbunyi, dadunya berdebar kencang. Khawatir itu adalah Bang Jali yang datang untuk mengumbar rahasia masa lalunya. Ibu Sari semakin khawatir melihat perubahan pada putranya. Dandi, lihatlah Arka. Dia seperti kehilangan cahaya di matanya. Apa kita membawanya ke psikolog anak? Pak Wandi mengamati Arka dari balik pintu kamar. Anak itu duduk di lantai, memandangi mainannya tanpa semangat. Beri dia waktu, Sari. Penyesuaian ini tidak mudah baginya.
Namun, ketegangan itu akhirnya pecah pada suatu sore. Sebuah ponsel murah tiba-tiba menyelinap di bawah pintu pagar rumah mereka. Ketika satpam menemukannya dan menyerahkan pada Pak Wandi, ponsel itu berdering. "Halo?" Sapa Wandi dengan hati-hati. "Selamat sore, Pak Wandi yang terhormat." Suara serak dan tidak dikenal terdengar di seberang sana. "Senang akhirnya bisa berbicara dengan Anda." "Siapa ini?" tanya Wandi, instingnya langsung waspada. "Anda bisa panggil saya teman lama dari Gani, atau Arka, kalau sekarang." Wandi langsung menegakkan badannya. "Apa maksud Anda?" "Saya punya banyak cerita menarik tentang putra Anda selama 5 tahun terakhir. Tentang bagaimana dia bertahan hidup. Tentang beberapa tindakan tidak terpuji yang terpaksa dia lakukan untuk bisa makan." Wandi menggenggam ponsel lebih erat. "Jika Anda ingin uang, katakan langsung." "Jelas sekali. 2 miliar, Pak Wandi. Untuk menjaga rahasia ini tetap aman. Saya yakin Anda tidak ingin istri dan teman-teman Anda tahu bahwa putra satu-satunya Anda adalah mantan pencuri kecil yang terampas." "Bohong," hardik Wandi, tapi hatinya berkecamuk. Dia ingat bagaimana refleks Arka yang masih cekatan, caranya yang waspada terhadap orang asing. Semua itu adalah hasil dari kehidupan keras di jalanan. Percaya atau tidak, terserah Anda. Tapi bayangkan jika media mengetahui bahwa anak CEO ternama punya masa lalu seperti itu. Atau yang lebih buruk. Bagaimana jika istri Anda yang sudah rapuh itu tahu?" Wandi menatap arah kamar Sari. Istrinya sudah begitu menderita. Kebenaran seperti ini bisa menghancurkannya. "Saya butuh waktu." "Tentu. 3 hari. Saya akan hubungi lagi. Dan Pak Wandi, jangan coba-coba melapor ke polisi. Saya punya mata di mana-mana. Jika ada polisi yang mendekat, semua bukti akan tersebar luas." Klik panggilan terputus. Wandi berdiri termangu. Ponsel murah itu terasa berat di tangannya. Dia menoleh ke arah kamar Arka, di mana anaknya sedang bermain dengan mainan barunya. Apakah mungkin ancaman ini benar? Apakah Arka terpaksa mencuri untuk bertahan hidup? Malam itu, setelah Arka tertidur, Wandi memberanikan diri masuk ke kamarnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan wajah anaknya yang tenang dalam tidur. Di sana, dia masih melihat bayi laki-lakinya yang hilang 5 tahun lalu. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada sebuah buku gambar yang tergeletak di bawah tempat tidur. Dengan hati-hati, dia mengambilnya. Halaman-halamannya dipenuhi dengan gambar-gambar yang membuat hancur hatinya. Satu gambar menunjukkan seorang anak kecil menangis dikelilingi orang-orang tanpa wajah. Gambar lain menunjukkan seorang anak bersembunyi dari seorang wanita yang sedang marah. Wandi bisa menebak itu adalah Bude. Tapi yang paling menyentuh adalah gambar terakhir. Seorang anak berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi ada gubuk reok dan seorang wanita sederhana, Bude, dengan tulisan, Gani. Di sisi lain ada rumah mewah dan sepasang orang tua, dengan tulisan, Arka. Di tengah-tengahnya, si anak menulis, "Siapa saya?" Air mata mengalir di pipi Wandi. Betapa mustahilnya posisi anaknya. Dia tidak hanya berjuang dengan kehidupan barunya, tetapi juga dibayangi oleh masa lalunya. Tiba-tiba, Arka terbangun. Begitu melihat ayahnya memegang buku gambarnya, wajahnya panik. "Bapak, itu bukan apa-apa." "Arka," bisik Wandi, suaranya hancur. "Nak, apakah ada seseorang yang mengancammu?" Arka terkejut, lalu wajahnya berkerut. Tangisnya pecah. Dia bilang mau kasih tahu bapak ibu tentang Gani, tentang masa lalu Gani yang jelek. Arka takut bapak ibu bakal buang Arka kalau tahu. Wandi memeluk anaknya erat. "Tidak, Nak, tidak pernah. Masa lalu kamu tidak mengubah siapa kamu. Kamu adalah anak kami. Kamu adalah pahlawan karena bisa bertahan." Tapi ancaman itu nyata. Keesokan harinya, sebuah paket tanpa nama datang. Isinya adalah foto-foto Arka dari masa lalunya, sedang mengais sampah, tidur di emper toko, dan satu foto yang membuat hati Wandi hancur. Arka kecil yang kurus sedang mengambil sebuah buah dari pedagang tanpa membayar. Catatan pendek terlampir, 2 miliar.
Atau yang berikutnya akan saya kirim ke kantor dan istri Anda. Wandi tahu dia tidak punya pilihan. Dia harus melindungi anak dan istrinya. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan preman ini terus mengancam keluarganya. Saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Dia perlu bantuan, bukan dari polisi, tapi dari seseorang yang memahami dunia bawah tempat Arka pernah hidup. Dia mengambil ponselnya dan mencari kontak yang disimpan dengan nama Bude. Mungkin, jawaban untuk melawan ancaman dari masa lalu terletak pada masa lalu itu sendiri. Ketegangan di rumah Kurniawan semakin memuncak. Setelah Pak Wandi memberitahu Bude tentang ancaman Bang Jali, wanita tua itu dengan sigap pindah ke sebuah kamar kosong di rumah mereka, bertekad melindungi Arka yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Namun, tekanan dari ancaman yang tak kasat mata, ditambah dengan lingkungan baru yang masih asing, mulai membuka pintu-pintu lama di benak Arka, pintu yang berisi kenangan-kenangan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Itu terjadi pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar, menerangi langit malam yang gelap. Arka terbangun dari tidurnya, jantung berdebar kencang. Suara gemuruh petir itu, ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang menakutkan. Dengarkan baik-baik. Nak, kamu sekarang anak ibu. Lupakan orang tuamu yang lama. Suara seorang wanita asing, tajam dan memerintah, tiba-tiba bergema di kepalanya. Arka memejamkan mata, mencoba menangkap bayangan itu. Sebuah pemandangan samar-samar muncul. Dia, yang masih sangat kecil, menangis di dalam sebuah mobil tua yang bau. Hujan juga deras saat itu. Petir menyambar. Seorang wanita dengan rambut panjang dan bibir merah menyala sedang menyetir. Sesekali menatapnya dengan tatapan dingin melalui kaca spion. Jangan nangis. Diam, hardik wanita itu. Tapi Arka, yang saat itu masih balita, justru semakin keras menangis. Mau bunda, mau bapak. Braak. Wanita itu menghentikan mobil secara mendadak di tepi jalan yang sepi. Bunda dan bapamu sudah tidak mau lagi sama kamu. Kamu anak nakal. Sekarang kamu ikut ibu. Kenangan itu begitu jelas, begitu nyata. Arka tergagap, tangannya menekan pelipisnya. Ini adalah penculiknya. Wanita yang membawanya pergi dari orang tuanya. Bu Sari, Pak Wandi. Cepat, teriak Bude yang kebetulan sedang memeriksa kamar Arka. Wandi dan Sari bergegas masuk. Mereka menemukan Arka berjongkok di sudut tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat dan basah oleh keringat dan air mata. Arka, nak, apa yang terjadi? Tanya Sari, berusaha mendekat. Jangan dekati aku, teriak Arka, histeris. Matanya melihat tapi seolah tidak mengenali mereka. Aku mau bunda, aku mau bapak. Wandi merasa seperti ditikam. Nak, kami di sini. Bapak dan ibu di sini. Tapi Arka seperti tidak mendengar. Dia terus menggigil, terperangkap dalam kenangan masa lalunya. Dia bilang bunda dan bapak nggak mau sama Arka lagi. Dia bilang Arka anak nakal. Sari menangis, hancur. Tidak, sayang. Itu bohong. Ibu dan bapak selalu mencintaimu. Kami mencarimu selama 5 tahun. Bude, dengan kebijaksanaan usianya, mendekat perlahan. Gani, Arka, Bude, kamu kenal Bude, kan? Kamu aman sekarang. Suara Bude yang familiar sepertinya meraihnya dari dalam lorong waktu. Tatapan Arka mulai fokus. Bude. Iya, nak. Bude di sini. Kamu sudah aman. Kamu sudah di rumah. Pelan-pelan, Arka mulai tenang. Napasnya yang tersengal-sengal mulai beraturan. Dia melihat wajah-wajah yang penuh kepedulian di sekelilingnya. Bunda Sari dengan air mata di pipinya, Bapak Wandi dengan wajah cemas, dan Bude yang memandangnya dengan kasih sayang. Bunda, Bapak, bisiknya, akhirnya kembali ke realitas. Arka ingat wanita itu. Wandi duduk di tepi tempat tidur, menjaga jarak agar tidak menakuti anaknya. Wanita apa, nak? Wanita yang bawa Arka pergi. Rambutnya panjang, bibirnya merah.
Dia marah-marah waktu Arka nangis. Dia parkir mobil pas hujan deras dan petir, persis seperti sekarang. Sari menutup mulutnya, mencoba menahan isakan. Kenangan Arka cocok dengan laporan saksi mata di pasar dulu, yang mengatakan melihat seorang wanita mencurigakan membawa seorang anak yang menangis. Arka ingat lagi, apalagi yang kamu ingat? Tanya Wandi dengan hati-hati. Arka memejamkan mata, berkonsentrasi. Dia kasih Arka es krim. Bilang mau anterin ketemu bunda. Tapi malah bawa ke tempat lain. Arka tidur di mobil, pas bangun. Dia marah-marah karena Arka pipis di celana. Dia berhenti, lalu matanya terbuka lebar. Arka ingat dia telepon seseorang. Dia bilang, uangnya sudah ditransfer. Sekarang saya yang urus anaknya. Ruang kamar senyap. Potongan puzzle mulai menyatu. Ini bukan sekadar penculikan yang spontan, tapi sesuatu yang direncanakan. Lalu, desak Wandi perlahan. Lalu dia anterin Arka ke seorang perempuan lain. Bude. Tapi bukan Bude yang ini. Perempuan lain, lebih muda. Dan dia kasih uang sama perempuan itu. Semua mata tertuju pada Bude. Wanita tua itu tampak pucat. Itu harusnya adikku, Mira. Gumam Bude dengan suara bergetar. Dia yang dulu bilang nemuin Arka sendirian di pasar. Tapi ternyata dia dibayar untuk mengambilnya. Kebenaran yang pahit itu menggantung di udara. Penculikan Arka bukanlah kebetulan, melainkan sebuah konspirasi. Ada seorang wanita yang membayar orang lain untuk mengambil Arka dari orang tuanya. Kenapa? Bisik Sari, hancur. Siapa yang mau memisahkan kami dari anak kami? Siapa yang begitu bencinya pada kami? Wandi memandang istrinya, lalu memandang Arka yang masih terguncang. Di balik ancaman Bang Jali yang sepele, kini terbuka sebuah misteri yang lebih gelap dan lebih dalam. Seseorang dengan sengaja merenggut anak mereka 5 tahun yang lalu. Dan sekarang, dengan kembalinya Arka, apakah ancaman itu juga akan kembali? Malam itu, setelah Arka akhirnya tertidur kelelahan di pelukan Sari, Wandi berdiri di jendela, memandang hujan yang masih deras. Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana menghadapi preman seperti Bang Jali, tapi siapa dalang di balik penculikan putranya, dan apakah orang yang sama sekarang mengintai dari kegelapan, menunggu untuk merebut Arka untuk kedua kalinya? Setelah badai kenangan Arka mereda, suasana di rumah Kurniawan berubah menjadi sunyi yang berat. Kebenaran yang terungkap tentang asal-usul kedatangan Arka ke rumah Bude meninggalkan bekas yang dalam pada semua orang, terutama pada Bude sendiri. Wanita tua itu tampak semakin menciut, diliputi rasa bersalah yang tak terperi. Keesokan paginya, Bude menemui Pak Wandi di ruang kerjanya. Matanya bengkak dan merah, sepertinya semalaman tidak bisa tidur. Pak Wandi, saya harus mengaku sesuatu. Mulutnya dengan suara bergetar. Dia memegang erat sapu tangannya, mencari kekuatan. Wandi menghela napas. Silakan duduk, Bude. Apakah ini tentang adik Anda? Mira. Bude mengangguk. Tangisnya mulai mengalir lagi. Iya. Selama ini saya tidak sepenuhnya jujur. Saya tahu Mira bukan sekadar menemukan Arka. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. 5 tahun lalu, Mira datang ke rumah saya dengan Arka yang saat itu masih kecil dan ketakutan. Dia bilang dapat tugas dari seorang wanita cantik dan kaya untuk mengambil anak ini dari orang tuanya. Katanya, orang tua anak ini adalah orang jahat yang akan menyakiti anaknya sendiri. Sari yang kebetulan masuk ruangan, langsung terpaku mendengar cerita itu. Orang jahat? Kami. Bude tidak berani menatap mereka. Mira menunjukkan segepok uang. Jumlahnya sangat besar bagi kami. Dia bilang, uang itu untuk merawat anak ini. Dan akan ada lagi jika kami bisa menjaganya dengan baik dan tidak memberitahu siapapun. Jadi Anda tahu dari awal bahwa Arka diculik? Tanya Wandi, mencoba menahan amarahnya. Tidak persis. Mira bersumpah bahwa wanita itu adalah bibinya yang ingin menyelamatkan Arka dari orang tua yang kejam. Saya bodoh, Pak. Saya percaya, dan saya lemah. Uang itu, kami sangat butuh. Hidup kami sulit.
Bude menutup wajahnya. Tapi saya cepat menyesal. Setelah Mira pergi dan tidak pernah kembali, setelah uang itu habis, saya mulai curiga. Tapi saat itu sudah terlambat. Saya sudah mencintai Gani. Arka. Saya takut jika saya melapor, dia akan diambil dari saya. Dan saya tidak tahu harus menyerahkan kemana. Dia memandang Wandi dan Sari dengan mata penuh penyesalan. Saya mohon maaf. Maafkan orang tua bodoh seperti saya. Karena keserakahan dan kebodohan saya telah mengambil 5 tahun kebersamaan Anda dengan anak Anda. Sari duduk dengan lunglai. Amarahnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa iba yang dalam. Dia melihat seorang wanita tua yang miskin dan tertipu, yang meski dengan cara yang salah, telah merawat putranya sebaik mungkin dalam kemampuannya yang terbatas. Bude, ucap Sari akhirnya. Kami marah. Sangat marah. Tapi kami juga melihat bahwa Anda mencintai Arka. Dan Arka mencintai Anda. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa saya adalah bagian dari konspirasi yang melukai keluarga Anda, Isak Bude. Kami memaafkan Anda, kata Wandi tiba-tiba, dengan suara tegas. Tapi dengan satu syarat, Anda harus membantu kami menemukan Mira dan wanita di balik semua ini. Bude mengangguk cepat. Tentu. Saya akan lakukan apa saja. Mira? Dia masih tinggal di kampung halaman kami di Cirebon. Saya yakin dia masih di sana. Dulu dia sering membanggakan koneksinya dengan orang kaya. Informasi ini adalah petunjuk penting pertama yang mereka dapatkan. Wandi segera menghubungi detektif swastanya untuk melacak keberadaan Mira. Sementara itu, Arka yang tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan dari balik pintu, pelan-pelan masuk ruangan. Dia memandangi Bude yang sedang menangis, lalu mendekat dan memeluk wanita tua itu. Bude, jangan sedih. Arka tidak marah sama Bude, bisiknya. Bude sudah rawat Arka baik-baik. Arka sayang Bude. Pelukan dan kata-kata itu seperti membebaskan Bude dari beban yang selama ini dipikulnya. Dia memeluk balik Arka erat-erat. Maafkan Bude, nak. Bude sayang kamu. Dalam ruangan itu, sebuah pengampunan terjadi. Sebuah keluarga yang tadinya terpecah, kini mulai menyatu tidak hanya oleh ikatan darah, tetapi juga oleh ikatan hati yang lebih dalam. Mereka mungkin adalah korban dari sebuah kejahatan, tetapi mereka memilih untuk tidak terjebak dalam kebencian. Namun, perjalanan masih panjang. Mereka harus menemukan Mira, dan akhirnya, wanita misterius yang merenggut Arka dari pelukan mereka. Dan dengan setiap langkah yang mereka ambil menuju kebenaran, mereka mungkin sedang berjalan mendekati bahaya yang bahkan tidak mereka sangka. Detektif Andi, pria berusia 40-an dengan sorot mata tajam dan sikap tenang yang profesional, duduk berhadapan dengan keluarga Kurniawan di ruang tamu mereka. Di depannya terpampang semua informasi yang mereka kumpulkan. Laporan polisi lama tentang hilangnya Arka, kesaksian Bude, dan fragmen kenangan Arka tentang wanita berambut panjang dan bibir merah. Jadi, berdasarkan informasi dari Ibu Bude, mulut detektif Andi menekankan setiap kata. Target kita adalah Mira, adik kandung Ibu Bude, yang terakhir diketahui berada di Cirebon. Bude mengangguk gugup. Iya, Pak. Dia tinggal di daerah Pegambiran. Dulu dia sering pamer punya koneksi sama orang kaya dari Jakarta. Dan menurut kesaksian Arka, Andi menoleh ke anak itu yang duduk di pelukan Sari. Ada seorang wanita lain, yang kita sebut saja wanita misterius, yang merupakan otak dari penculikan ini. Kita harus menemukan Mira secepatnya, desak Wandi, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setiap detik dia bisa menghilang. Anda benar, Pak Wandi. Tim saya sudah bergerak ke Cirebon. Tapi kita punya masalah lain yang lebih mendesak. Andi meletakkan ponsel murah yang dulu digunakan Bang Jali untuk memeras. Ancaman dari preman ini tidak bisa diabaikan. Dia bisa merusak segalanya jika kita tidak menanganinya. Sebagai jawabannya, rencana pun disusun. Mereka akan menggunakan uang tebusan sebagai umpan untuk menjebak Bang Jali. Sementara itu, tim detektif akan melanjutkan pencarian Mira. 2 hari kemudian, di sebuah gudang kosong di kawasan industri, Pak Wandi berdiri sendirian dengan sebuah tas berisi uang palsu. Jantungnya berdebar, tapi tekadnya bulat. Dia harus melindungi keluarganya.
Tepat pukul 10 malam, seperti dijanjikan, Bang Jali muncul dengan diikuti 2 anak buahnya. "Pintar juga Anda, Pak Wandi." "Tepat waktu," kata Bang Jali dengan sombong. "Di mana bukti-bukti yang Anda ancamkan? Foto Vapo dan informasi tentang Arka?" tanya Wandi dengan suara datar. Bang Jali tertawa. "Percaya saja sama saya. Serahkan uangnya, dan semua akan hilang." "Saya tidak bodoh. Bukti dulu, uang kemudian." Melihat ketegasan Wandi, Bang Jali mengangguk pada salah satu anak buahnya. Sebuah tablet disodorkan pada Wandi, berisi semua foto dan data yang dia kumpulkan tentang masa lalu Arka. "Semuanya ada di sana. Sekarang, tasnya," geram Bang Jali. Tepat saat Wandi akan menyerahkan tas, suara sirene polisi meraung keras. Lampu sorot menerangi gudang, menjebak Bang Jali dan anak buahnya. "Langkah perlahan-lahan. Anda terkepung," teriak suara dari pengeras suara. Bang Jali panik. Matanya melotot penuh amarah pada Wandi. "Kau laporkan aku pada polisi? Bodoh. Aku sudah backup semua data ini. Dalam 24 jam, semua media akan dapat." Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, polisi sudah mengepung dan membekuk mereka. Tas itu diambil, dan tablet berisi bukti-bukti disita. Sementara itu, di Cirebon, tim detektif Andi berhasil melacak alamat Mira. Tapi ketika mereka sampai di rumah sederhana di pinggir kota itu, yang mereka temukan hanyalah rumah kosong. Tetangga mengatakan Mira sudah pindah mendadak sebulan yang lalu. Tepat sekitar waktu ketika berita tentang ditemukannya Arka mulai muncul di media. Dia bilang dapat job di Jakarta lagi. Katanya sama bosnya yang dulu, kata seorang tetangga pada detektif yang menyamar. Ini adalah kemunduran, tapi juga konfirmasi bahwa Mira dan wanita misterius itu masih aktif, dan mereka tahu bahwa Arka telah ditemukan. Kembali di Jakarta, Wandi menerima laporan dari detektif Andi. "Kami punya satu petunjuk, Pak. Dari penelusuran keuangan, kami menemukan bahwa Mira rutin menerima transfer dari sebuah perusahaan Shell yang berbasis di Singapura. Pemiliknya samar, tapi kami sedang usut. Apakah ada kaitannya dengan saya? Dengan perusahaan saya?" tanya Wandi, dadanya sesak oleh firasat buruk. "Kami belum tahu. Tapi yang jelas, ini bukan penculikan biasa. Ada uang besar dan perencanaan yang matang di baliknya." Malam itu, Wandi berdiri di balkon, memandang kota Jakarta. Seseorang dengan sumber daya yang besar telah membayar untuk menculik putranya. Seseorang yang mungkin masih mengintai di luar sana, mengamati setiap gerak-gerik mereka. Sari mendekat, memeluknya dari belakang. "Kita akan melalui ini, Dandi. Bersama-sama." Tapi ketakutan mereka terbukti benar. Keesokan paginya, sebuah paket misterius kembali datang. Kali ini, isinya lebih mengerikan. Sebuah boneka anak-anak dengan pakaian mirip yang dikenakan Arka saat hilang dulu, dengan sebuah catatan. "Dia milikku. Aku akan mengambilnya kembali." Seseorang tidak hanya ingin memeras mereka. Seseorang ingin merebut Arka untuk selamanya. Dan sekarang, mereka tahu di mana Arka berada. Perlombaan melawan waktu yang lebih berbahaya telah dimulai. 5 hari telah berlalu sejak paket boneka yang mengerikan itu tiba. Suasana di rumah keluarga Kurniawan berubah menjadi benteng yang dikepung. Detektif Andi menempatkan 2 orang pengawal untuk mengawasi rumah, sementara kamera keamanan dipasang di setiap sudut. Arka tidak diizinkan keluar rumah sama sekali, bahkan untuk sekadar bermain di taman. Setiap jendela dan pintu terkunci rapat, menciptakan atmosfer yang hampir seperti penjara. "Bapak, kenapa kita nggak boleh pergi kemana-mana?" tanya Arka suatu pagi. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi kebosanan dan kebingungan. Wandi berusaha tersenyum, meski hatinya cemas. "Hanya untuk sementara, Nak. Demi keamanan kita." Tapi langkah-langkah keamanan ketat itu ternyata tidak cukup. Itu terjadi pada hari Jumat, saat Wandi sedang berada di kantor untuk rapat penting dan Sari menemani Arka belajar di rumah. Pukul 10.15 pagi, telepon rumah berdering. "Selamat pagi, Ibu Sari." Suara lembut seorang wanita terdengar di seberang sana. "Saya dari pihak sekolah Global Kids.
Kami mengadakan program trial class untuk siswa baru dan ingin mengundang Arka untuk mengikutinya hari ini. Sari sedikit ragu. Ini mendadak sekali. Dan suami saya tidak ada di rumah. Oh, tidak perlu khawatir. Mobil jemputan kami sudah di depan. Kami hanya butuh 2 jam saja. Ini kesempatan bagus untuk Arka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Godaan itu kuat. Sari sangat ingin Arka bisa bersekolah seperti anak normal lainnya. Melihat Arka yang terkurung di rumah juga membuatnya iba. Arka, mau coba ikut trial class di sekolah? Tanya Sari pada anaknya. Arka mengangguk antusias. Mau, Bu. Arka pengen ketemu anak-anak lain. Keputusan naif itu akan mereka sesali. Sari mengizinkan Arka pergi dengan pihak sekolah. Setelah menerima brosur dan identitas yang terlihat meyakinkan melalui email. Baru 10 menit setelah mobil itu pergi, firasat buruk menghantam Sari. Dia menelepon sekolah Global Kids untuk memastikan. Maaf, Bu. Kami tidak mengadakan trial class hari ini, jawab resepsionis sekolah. Dunia Sari runtuh. Dengan tangan gemetar, dia menelepon Wandi. Dandi, Arka dibawa orang. Mereka bilang dari sekolah, tapi ternyata bukan. Wandi yang sedang rapat langsung bergegas pulang. Sementara itu, Detektif Andi segera melacak mobil yang digunakan untuk menjemput Arka. Ternyata, mobil itu adalah mobil sewaan dengan dokumen palsu. Di dalam mobil, Arka mulai curiga ketika mobil tidak menuju ke area sekolah yang biasanya dia lihat. Kita mau kemana? Ini bukan jalan ke sekolah. Protes Arka pada pria yang mengemudi. Jalan pintas, Nak, jawab sang pengemudi singkat. Tapi ketika Arka melihat mereka melewati tol menuju luar kota, dia panik. Insting survivalnya dari kehidupan jalanan kembali muncul. Diam-diam, dia membuka ranselnya dan mengambil ponsel mainan yang diberikan Bapak Wandi, sebuah perangkat pelacak yang terlihat seperti mainan. Dia menekan tombol daruratnya. Di markas Detektif Andi, alarm berbunyi. Sinyal dari ponsel Arka terdeteksi sedang bergerak cepat di tol Cipularang menuju Bandung. Mereka membawanya ke Bandung. Teriak Andi pada Wandi melalui telepon. Kami sudah mengontak polisi untuk menyiapkan penyergapan. Sementara itu, di dalam mobil, salah satu penculik menyadari ada yang tidak beres. Dia bawa ponsel. Hardiknya merebut ransel Arka. Mereka menemukan ponsel mainan itu dan melemparkannya keluar jendela. Sinyal pun terputus. Kamu anak licik, umpat sang pengemudi. Tapi Arka tidak menyerah. Dia ingat pelajaran dari Bude, selalu perhatikan jalan. Dia melihat mereka melewati pintu tol Pasteur dan memasuki kawasan perumahan mewah di Dago. Di sebuah villa mewah yang terpencil, mobil akhirnya berhenti. Arka diseret keluar dan dibawa masuk. Di ruang tamu yang mewah, seorang wanita dengan gaun elegan berdiri membelakangi mereka. Ketika dia berbalik, Arka langsung mengenali wajah itu. Wanita berambut panjang dan bibir merah. Penculiknya dari 5 tahun lalu. Selamat datang kembali, sayang, ujar wanita itu dengan senyum tipis. Ibu sudah menunggumu lama sekali. Kekacauan melanda rumah keluarga Kurniawan. Sari hampir pingsan. Diselimuti rasa bersalah yang tak tertahankan. Wandi berusaha tetap tenang, tapi wajahnya pucat dan tangannya gemetar tak terkendali. Detektif Andi dan timnya bekerja cepat, melacak setiap kemungkinan arah pelarian para penculik. Kami kehilangan sinyal terakhir di kilometer 125 tol Cipularang, lapor salah satu anggota tim. Mereka bisa saja keluar di pintu manapun setelah itu. Bude, yang menyaksikan semua ini dari sudut ruangan, tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya berbinar. Pegambiran. Mereka pasti bawa Arka ke Pegambiran. Semua mata tertuju padanya. Tapi bukannya Mira sudah pindah dari sana? Tanya Wandi. Bukan ke rumah Mira, jawab Bude cepat. Tapi ada sebuah villa mewah di bukit dekat sana. Dulu Mira pernah cerita, bosnya punya villa di sana untuk urusan khusus. Dia bahkan pernah menunjukkan fotonya. Ini adalah petunjuk pertama yang konkret. Detektif Andi segera menghubungi kepolisian setempat untuk memverifikasi informasi tersebut. Kita harus segera ke sana, desak Bude. Saya tahu persis lokasinya.
Saya bisa tunjukkan jalan. Wandi ragu. Ini terlalu berbahaya, Bude. Biar polisi yang menanganinya. Tidak, bantah Bude dengan semangat yang tidak biasa. Ini salah saya juga. Saya yang percaya pada Mira. Saya harus membantu menyelamatkan Arka. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia seperti anak saya sendiri, Pak Wandi. Saya tidak bisa hanya berdiam diri. Akhirnya, dengan pengawalan polisi, sebuah tim kecil yang terdiri dari detektif Andi, 2 polisi, Wandi, dan Bude berangkat menuju Cirebon. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 3 jam, mereka tempuh dalam 2,5 jam dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Pegambiran, Bude dengan cekatan menunjuk arah menuju sebuah bukit terpencil. Di sana, jalan kecil di balik pohon beringin itu. Mereka memarkir kendaraan agak jauh dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Dari kejauhan, terlihat sebuah villa mewah dengan pagar tinggi. Beberapa mobil gelap terparkir di halaman. Villa itu ada lampu menyala, bisik detektif Andi. Mereka pasti di dalam. Tim kepolisian mulai menyusun rencana penyergapan. Tapi tiba-tiba, teriakan Arka yang ketakutan terdengar dari dalam villa. "Tolong, lepasin aku!" Bude tidak tahan. Tanpa pikir panjang, dia berlari mendekati villa. "Gani!" Bude datang. "Bude, tunggu!" teriak Wandi, tapi sudah terlambat. Bude berhasil mencapai pagar belakang villa. Dengan sigapnya, dia memanjat pagar yang tidak terlalu tinggi itu, sebuah keterampilan yang dia pelajari dari kehidupan kerasnya. "Dia di sana!" teriak salah satu penjaga villa. Kekacauan pun terjadi. Bude berlari ke arah sumber suara Arka, sambil berteriak memanggil namanya untuk mengalihkan perhatian para penculik. Di dalam sebuah kamar terkunci, Arka mendengar teriakan Bude. "Bude, aku di sini." Para penjaga berhasil menangkap Bude, tapi aksinya telah memberikan waktu berharga bagi tim kepolisian untuk menyusup ke dalam villa. "Polisi, keluar dengan tangan di atas kepala!" teriak komandan tim. Dalam kekacauan itu, Bude yang masih digiring oleh 2 penjaga, melihat seorang wanita berambut panjang berusaha melarikan diri melalui pintu belakang sambil membawa Arka. "Jangan biarkan dia lari!" teriak Bude, dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke lantai untuk menghalangi jalan. Wanita itu terpeleset dan jatuh, melepaskan cengkeramannya pada Arka. Dalam sekejap, Arka berlari ke pelukan Wandi yang baru saja masuk. "Bapak!" Sementara itu, polisi berhasil membekuk wanita misterius itu. Ketika wajahnya terlihat jelas di bawah lampu, Wandi terkesiap. "Diana, mantan sekretaris saya." Wanita itu tertawa getir. "Ya, Wandi, aku yang merencanakan semua ini. Kau memecatku dengan semena-mena 5 tahun lalu. Aku ingin kau menderita seperti yang kau lakukan padaku." Kepada polisi, Diana mengaku telah merencanakan penculikan Arka sebagai balas dendam. Mira adalah keponakan pacarnya yang dia bayar untuk menjalankan aksi penculikan, dan Bude adalah korban tipu daya mereka. Bude, dengan luka di wajah dan baju yang kotor, tersenyum lemah pada Arka. "Sudah aman sekarang, Nak." Pengorbanan Bude telah menyelamatkan Arka untuk kedua kalinya. Kali pertama, dia memberinya rumah. Kali ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengembalikannya ke keluarga yang seharusnya. Di antara reruntuhan balas dendam dan keserakahan, sebuah cinta tulus dari seorang wanita sederhana telah menjadi pahlawan yang tidak terduga. Villa mewah di Pegambiran yang sebelumnya menjadi tempat penyekapan yang mencekam, kini berubah menjadi tempat unjuk kekuatan hukum. Lampu sorot polisi menerangi halaman, membingkai adegan penangkapan yang berlangsung dengan cepat dan efisien. Diana, wanita berambut panjang dan bibir merah yang ternyata adalah mantan sekretaris Pak Wandi, diborgol dengan wajah masam penuh kebencian. Para kaki tangannya, termasuk para penjaga yang menahan Bude, tidak berkutik di hadapan tim kepolisian yang bersenjata lengkap. Sementara itu, di sudut lain, keluarga Kurniawan bersatu kembali dalam pelukan yang penuh kelegaan. Arka, yang masih terguncang, memeluk erat kedua orang tuanya. "Bapak, Ibu." Arka takut. Isaknya, tubuhnya masih gemetar. "Sudah tidak apa-apa, sayang. Kamu aman sekarang."
bisik Ibu Sari, menciumi kening putranya berulang kali, air matanya bercampur antara rasa syukur dan trauma. Pak Wandi memandang Diana yang sedang digiring ke mobil polisi. "Mengapa, Diana? Apa kesalahan saya yang begitu besarnya hingga kau menculik anak saya?" Diana berhenti. Tatapannya penuh racun. "Kau memecatku dengan semena-mena, Wandi, hanya karena satu kesalahan kecil dalam laporan. Kau hancurkan hidupku. Aku tidak bisa dapat kerjaan yang layak setelah dipecat olehmu. Itu bukan kesalahan kecil, Diana. Kau menggelapkan dana perusahaan," tegas Wandi. "Dan itu pantas dengan upah yang kau berikan padaku," teriak Diana histeris. "Aku ingin kau merasakan kehilangan yang paling berharga dalam hidupmu. Seperti aku kehilangan segalanya karenamu." Penjelasan itu membuat semua yang hadir tercekat. Balas dendam yang dipendam selama 5 tahun telah meracuni pikiran Diana, mendorongnya untuk merencanakan penculikan yang keji. Dia mengaku telah membayar Mira, keponakan pacarnya, untuk mengambil Arka dari pasar. Mira kemudian menitipkan Arka pada Bude dengan cerita palsu, sambil terus menerima pembayaran dari Diana untuk memastikan Arka tetap tersembunyi. "Dan ketika aku tahu dia ditemukan, aku harus mendapatkannya kembali," tambah Diana sebelum polisi memaksanya masuk ke mobil. Keesokan harinya, proses hukum mulai berjalan. Diana dan seluruh komplotannya ditahan. Mira, yang berhasil dilacak di sebuah apartemen di Jakarta, juga ditangkap. Dalam persidangan, Bude menjadi saksi kunci. Dengan berani, dia menceritakan seluruh kebenaran, tidak menyembunyikan lagi rasa bersalahnya karena telah terlibat, meski tidak sadar, dalam konspirasi ini. Hakim, setelah mendengarkan semua keterangan, memutuskan bahwa Bude tidak dapat dipidana karena telah bertindak dalam keadaan tertipu dan justru telah berjasa dalam penyelamatan korban. Keputusan itu membuat Bude menangis lega. Beberapa minggu kemudian, kehidupan keluarga Kurniawan perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru. Kali ini, dengan kedamaian yang sesungguhnya. Ancaman telah berlalu, dan kebenaran telah sepenuhnya terungkap. Di ruang keluarga yang hangat, Pak Wandi dan Ibu Sari duduk berhadapan dengan Bude. "Bude," mulut Pak Wandi dengan suara lembut, "kami tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah kau lakukan untuk Arka dan keluarga kami." Bude tersenyum getir. "Tidak perlu, Pak Wandi. Melihat Arka bahagia dan aman sudah lebih dari cukup. Tapi kami ingin memberikan sesuatu," sambung Ibu Sari. "Kami ingin kau tinggal bersama kami. Jadilah bagian dari keluarga kami. Arka membutuhkanmu, dan kami juga." Bude terkejut, matanya berkaca-kaca. "Tapi, saya hanya wanita tua miskin. Saya tidak pantas." "Kau lebih dari pantas, Bude," sahut Arka yang muncul dari balik pintu. Dia berlari dan memeluk Bude. "Tinggal sama kita, Bude. Arka sayang Bude." Pelukan hangat itu melelehkan keraguan terakhir Bude. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya yang keriput. "Baiklah, terima kasih. Terima kasih sudah menerima orang tua seperti saya." Tak lama setelah itu, di sebuah ruang sidang yang hikmat, Diana dan Mira divonis dengan hukuman yang berat. Pengadilan memutuskan mereka bersalah atas penculikan, pemerasan, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Pintu penjara terkunci, mengakhiri babak kelam dalam kehidupan keluarga Kurniawan. Kini, dengan semua badai telah berlalu, keluarga kecil itu akhirnya bisa benar-benar memulai hidup baru. Sebuah kehidupan di mana masa lalu tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan, tetapi pelajaran yang berharga. Dan liontin perahu kecil di gelang Arka, yang pernah menjadi simbol kehilangan, kini menjadi bukti abadi tentang kekuatan cinta, pengampunan, dan ikatan keluarga yang tak tergantikan. Sebuah pertemuan yang mustahil di belakang kantor megah, telah mengantarkan mereka pada kebahagiaan yang sesungguhnya.